nanti mau berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grogi kalau di hadapan para ras terkuat di bumi ya. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para ibu yang dirahmati Allah masih hidup? Sehat? Sebuah nikmat tertinggi dari seorang mukmin adalah ketika menyadari bahwa ketika dirinya hidup dalam kondisi hidup dulu, lalu sehat dengan iman dan masya Allah Islam, dan barakallah ditambahkan keluarga-keluarga di rumah kita yang insya Allah menjadi qurratu a'yun, maka nanti menjadi suatu tempat yang mengantarkan kita sebelum surga yang sesungguhnya rumah kita adalah surga dunia. Maka bersama kita ucapkan rasa syukur itu kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan suci Ramadan ini saya mengucapkan barakallah kepada ini madrasah ibu ya. Ini belum ada duanya ini kayaknya, ini di Semarang baru satu-satunya kayaknya. Dan istiqomah, artinya dari setiap tahun selalu ada dan itu menjadi silaturahim. Itu yang luar biasa. Ingin saya sampaikan pertama Bunda, di bulan suci Ramadan ini Allah tempa kita menjadi manusia yang awalnya beriman kita diseru ya ayyuhalladzina amanu, endingnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita melihat dari skenario yang Allah siapkan untuk kita, tidak semua orang beriman itu bertakwa. Harus melalui tahapan yang dahsyat, yaitu yang menarik adalah ketika kita diminta oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Tujuannya apa? Ternyata ada satu hal yang menarik. Ini sebelum materi ini ya. Ini mas waktu kecil, zaman kecil saya dulu itu. Kelihatan gak pasti, kelihatan kalau udah tua ya. Iya, ini dulu aja. Iya, belum 74, betul sekali. 75 baru populer, betul. Nah itu yang menarik Bunda, ketika kita melihat sabar itu adalah derajat rendah untuk meraih derajat takwa. Sabar, bayangkan. Kita ditempa oleh Allah di bulan suci Ramadan dengan rasa sabar. Itu tujuannya adalah kita itu biar derajatnya naik. Bayangkan hari ini masih belum surut banjir yang ada di Demak, bahkan kemarin sampai meluas ya. Kemudian Karanganyar, daerah Kudus, perbatasan juga pernah kena. Jadi prediksi 5-10 tahun lagi semua kena ini. Ini bukan sebuah ramalan, bukan. Tapi saya masih ingat 10 tahun yang lalu ada seorang dosen Undip yang menyampaikan di forum internasional akan terjadi ini. Maka orang berilmu itu derajatnya dinaikkan oleh Allah, Bunda. Gitu ya. Tapi ternyata yang diberi nasihat nggak mau mendengarkan nasihat. Ini ada kaitannya dengan generasi yang akan kita pelajari hari ini. Bunda, kalau kita melihat betapa banjir yang ada, tadi disampaikan dalam surat Al-Hud tadi ya, tentang bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan seorang Nabi Nuh pun tak kuasa untuk menentukan takdir anaknya, dan akan bisa. Karena penentunya adalah Allah. Gitu. Tetapi ada satu pelajaran kalau kita melihat yang didapatkan dari surat tadi adalah keistiqomahan seorang Nabi itu menjalankan perintah Allah tanpa syarat. Itu yang menjadi keutamaan. Nggak peduli hasilnya. Jangankan seorang Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, putranya nggak ada yang tidak menyembah Allah. Bahkan ada yang ingkar gitu. Bagaimana dengan kita? Nauzubillah, semoga jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita. Sudah. Maka rasa syukur itu selalu kita ucapkan, tidak hanya dalam hati kita, tapi juga lisan. Tapi tak cukup hanya itu, karena nanti di level berikutnya untuk sampai ke la'allakum tattaqun itu adalah tertinggi adalah takwa itu dengan rasa syukur. Coba kalau kita lihat rumah kita, hujan kemarin kok bocor toh yo.
itu kita masih sabarnya masih pada tataran yang paling rendah, karena masih terungkap dengan rasa mengeluh yang luar biasa. Kita harusnya ketika kita melihat kondisi seperti itu langsung lihat bagaimana dengan teman-temanku, saudaraku yang nggak punya rumah sebagus rumahku, mungkin sudah banyak yang bocor yang lebih parah dari saya. Kalau tidak segera diimbangkan dengan rasa syukur itu, maka mustahil derajat takwa itu terwujud, Bunda. Maka disinilah selalu kita saling menasihati, karena tak bisa kebenaran itu hanya bisa diri kita sendiri. Setuju? Lambaikan tangan kanannya yang masih sehat, yang masih hidup, yang masih sehat hidup saja, yang enggak jangan. Gerakan juga pastikan tidak stroke ya. Bersama-sama pegang kepalanya semuanya. Alhamdulillah, ada kepalanya? Dicek dulu, ini dilus semua dipijit dulu. Ya goyangkan kepalanya, tak akan ada suaranya. Berarti kesimpulannya isinya kosong atau penuh? Penuh. Memang kalau kosong juga gak ada suaranya. Ya. Tetapi yang menarik adalah isi kepala kita inilah yang kalau digunakan itu menaikkan derajat seorang abid kita yang hari ini beribadah bulan suci Ramadan, tadarusan, kemudian juga semua sholat-sholat kita laksanakan, Masya Allah, itu akan kalah. Tetap akan kalah dengan seorang yang alim, orang yang berilmu. Betapa ternyata disinilah madrasah ibu inilah kita mencoba untuk menaikkan derajat kita dari yang seorang abid itu naik menjadi seorang alim yang insya Allah derajatnya lebih tinggi dari semuanya. Setuju ya? Maka gunakan otak, tapi anehnya dalam ilmu neurologi selalu dikatakan otak itu dahsyat. Ada 1 miliar neuron dalam kepala anak yang baru lahir yang sudah tersambung. Intisal itu. Tapi anehnya kenapa dalam kitab suci kita nggak ada kata otak? Allah tak pernah menyebutkan kata otak. Yang disebutkan adalah fungsinya. Artinya kalau dipakai, betul nggak? Kalau tidak dipakai, maka derajat kita akan menurun sebagai hamba Allah tadi. Nauzubillah. Maka gunakan otak kita untuk tafakur, untuk tadabbur, untuk takkilun dan sebagainya, agar kita menjadi manusia yang berilmu. Setuju? Lambaikan tangan kanannya, pegang kepala, ada semuanya, pegang telinganya. Selalu saya ulang ini semua. Telinga ini dalam Quran tidak disebut wujudnya, tapi fungsinya sama. Yaitu gunanya untuk mendengar. Berarti kalau kita tidak menggunakan pendengaran kita, maka derajat untuk meraih ilmu pun kurang. Maka ketika Allah memberikan surat dalam Quran An-Nahl 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum sam'a, nah, wal absar, penglihatan, afidah, kemudian apa? Hati agar apa? La'allakum tashkurun. Lalu bersyukur. Jadi derajat tertinggi dalam menuntut ilmu itu adalah diawali dari kemauan kita, bukan kemampuan. Kalau kemampuan semua mampu mendengar, tapi kemauannya itu tidak mudah. Orang yang punya telinga dalam kondisi tidak tuli pasti mampu mendengar, tetapi kemampuan untuk bisa mendengar itu hanya milik orang yang mau. Dan itu ketika kemudian pendengaran berfungsi, lalu sam'a, kemudian wal absar, penglihatan, Masya Allah, ini akan membuat kemudian kita semakin yakin kebenaran itu ada. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan cara belajar anak di generasi Z dan generasi Alpha. Ya. Dan itu sebenarnya terjadi pada setiap zaman kita dulu pun sama. Ketika kita melihat guru kita bilang, nah di sini ada, di bawah meja ini ada cicak. Ketika mendengar, nggak percaya kalau tidak melihat, betul tidak? Maka anak di usia dini, yang saat ini kalau kita lihat di generasi sekarang, generasi Alpha, dia akan lari kemudian, mana Bu Guru, mana Pak Guru. Ketika kemudian sam'a wal absar berkolaborasi, disinilah nanti keutamaan seorang ibu, seorang ayah, seorang guru, ustaz-ustaz semuanya, bagaimana menyentuh hatinya, afidah, fuad, agar la'allakum tashkurun. Jadi derajat tertinggi anak kita sekolah, diri kita sekolah bukan S1, S2, S3, S12, bukan. Tapi yang tertinggi adalah mampu menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah, semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Lambaikan tangan kanannya, pegang kepalanya, ada Alhamdulillah. Sama semuanya, pegang telinga, Alhamdulillah. Ada lagi pedang alas alisnya, di bawahnya ada apa? Bisa
bisa melihat? Alhamdulillah. Semuanya taruh ke hidung, atas semuanya taruh ke bibir, atas semuanya taruh ke dagu semuanya. Dagu, dagu. Oh, dagu tak, tidak ini. Dagu ini loh Bunda. Generasi baby boomer, generasi apa namanya, kita ini generasi ada yang Y, ada yang milenial, gitu ya. Itu pun masih percaya dengan yang dilihat daripada yang didengar. Artinya kebenaran itu tidak mudah untuk diterima kalau tidak terjadi kolaborasi yang tepat antara keduanya. Tetapi akan bisa terjadi kalau kita saling nasihat menasehati. Lambaikan makanannya, taruh di pundak kita yang sebelah kanan. Pastikan ada orang, itu ada cermin ditepuk Bu, bayangkan itu penampakan dari golongan jin yang nggak kelihatan. Ikuti kata-kata saya dengan ikhlas ya. Hei saudaraku, hari ini kita dikumpulkan Allah. Tidaklah kebetulan kita terpilih jadi ibu yang luar biasa, ibu yang menyenangkan, yang bisa mendidik anak cucu agar semakin baik dan lebih baik. Hei, ini tak mudah, membutuhkan pengorbanan, sulit. Ya iyalah, surga dianya. Semangat. Allah Akbar. Alhamdulillah kita semuanya. Balas sorry, nanti balas yang baik. Udah, yang dirahmati Allah. Seorang manusia agung mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengimani dan mengaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi, kita jangan goyah dengan istilah-istilah era generasi A, B, C, D, X, Y, Z, and going back of Kaflamimno dan seterusnya. Nggak usah bingung, kenapa? Sudah disempurnakan contoh semua itu oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita selalu kagetan bingungan istilah baru? Yang kita pelajari hari ini nanti itu sebenarnya itu dari sebuah paradigma orang-orang dari Amerika sebenarnya, Bunda. Tentang istilah generasi Alpha, generasi Z, generasi Z dan sebagai milenium, itu istilah dari pemikiran yang tidak mengenal Quran sebenarnya. Jadi kita nggak perlu khawatir, sampai akhir zaman itu akan tetap sama nanti polanya, dan pola itu selalu berulang terus. Pola yang diceritakan dalam Quran surat tadi ya, tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk menyembah Allah, itu pun akan terulang kembali suatu hari nanti. Dimana sulit, Bunda. Ya, ada seorang ustazah yang kita kenal ternyata juga putrinya juga tidak mau pindah dari Islam, betul enggak? Betapa itu sesuatu yang kita nggak tahu apa yang terjadi loh. Maka kita nggak perlu bingung dengan berbagai paradigma dari negeri yang tidak menggunakan dasar Quran itu, tapi kita belajar kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa kita selalu bersolawat selalu untuk mendapatkan syafaatnya, dan semoga kita nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah, ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma. Bunda yang dirahmati Allah, ini leres Bunda. Tahun 74 lagu ini rilis. Ada lagunya enggak? Iya enggak? Masih enggak ada? Masih. Coba di rumah jadi menyedihkan Bu ini. Membuat menangis loh. Iya. Iya. Benar ya? Ada musiknya kira-kira dulu Bapak. Satu. Lagu lama ya. Sedih duduk sendiri, mama pergi, papa pergi, itu dia mereka datang, aku senang, hatiku riang. Selamat sore sayang, lihat kami
datang, mainan yang kau pesan sudah kami berikan. Terima kasih Mama dan Papa, ini ku punya teman boneka. Tahun berapa lagu ini? 74, 75 populer. Itu pun sudah TV. Dan ada TV hitam putih minimal. Nggak kenal lagu ini. Dan yang kenal lagu ini biasanya sudah tua. Saya tahu lagu ini karena ibu saya guru TK, mantan penyanyi gereja. Ibu saya malah sebelum pindah ke Islam itu beliau adalah penyanyi gereja. Gitu. Oh, pintar nyanyi lagu seperti ini. Ketika beliau ngajar TK ya lagunya lagu seperti ini. Tapi saya masih teringat betul. Ya, tahun 77 saya lahir, tahun 80 saya masuk di TK. Gitu. Nah, ketika di situ ibu saya masih menyanyi lagu ini. Saya terngiang-ngiang. Ketika dari madrasah ibu ini kemudian berikan tema ini, saya kok teringat ya. Kok ada sesuatu pola yang berulang ya. Dulu zaman itu, kira-kira Bu, anak-anak itu ternyata juga sama. Mereka mengalami loneliness sendiri dia dalam kesepian. Kudunya nih, lihat anak nyanyi seperti ini kan kita sedih, Bunda, betul nggak? Iya. Lalu nanti umur sama ini kok Yohan Tanamau Andrea Ade itu loh. Kudunya digaletnya Ade orang pakai boneka, betul nggak? Temannya boneka. Tetapi sebenarnya ini dalam kondisi yang berbeda, Bunda. Ya, kalau anak-anak di zaman dulu ketika dia dalam kondisi sendiri gitu, dia masih bisa happy karena masih ada sedikit ruang waktu dari orang tua yang pulang. Masih ada sedikit, sore itu masih ada ketemu. Satu. Yang kedua, Bunda, zamannya beda, tak punya pembanding. Zaman saya sebenarnya apapun dulu, waktu TK nakal, dijiwit ibu, diteol, diceblek, nangis, deprok. Betul tidak, Bu? Itu TK. Tapi begitu kemudian saya SD kelas 4, arep diteol ibu apa dipukul ibu? Lari toh, sorry ya. Lah enak diteol, diceblek, di kali gosong kadang Bu, betul tidak? Ditutup panci barang itu lari toh. Tapi ketika kemudian kami lari, begitu terdengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik Bu. Sebandel-bandelnya anak di zaman itu tetap akan pulang ke rumah. Saya sempat itu, indik-indik ya dari belakang, sampai pintu belakang, terus terdengar azan maghrib, delik. Lah kok ibu saya nungguinnya pintu ibu. Kae bayi angete terus digawe iku badus aja sore nek adus ya ora mati le. Ya Allah, mau bareng arep gebok aku. Lah kok saiki kok itu ternyata yang membuat nol. Kita nggak pernah punya dendam dari ibu kita di anak-anak di zaman dahulu kepada orang tuanya. Nggak punya dendam, sejahat apapun, apapun, sekejam apapun saat itu sang ibu, kecuali ibu tiri Arianggara dia. Itu sangat dahsyat. Nek ngerti Arianggara itu ada tua juga. Itu Masya Allah ya, kita tidak pernah segala-galanya bapak kita pun tidak pernah punya dendam sama sekali. Karena apa? Tak punya pembanding. Anak-anak di zaman sekarang punya pembanding. Begitu dia kemudian dalam kondisi sendiri, tak punya teman, dia dibelikan mainan boneka seperti ibunya dulu waktu kecil, nggak punya teman, dibelikan eyangnya boneka, berharap sama apa yang terjadi. Tapi apa terjadi dengan putrinya yang kemudian dibilang boneka? Kamu dibeliin boneka? Aku enggak, aku toh diajak ke sana, diajak jalan-jalan sama pembantuku lo, enak loh. Di situ nggak enak di rumah sendirian. Aku malah dibeliin HP, ini lo lengkap, sini ada mainan, ada macam-macam. Dia punya pembanding. Ketika temannya pulang kemudian disapa orang tuanya, dipeluk, dicium, anak yang dalam kondisi sendiri berkata, kenapa ibuku, mamaku nggak memelukku? Jangan-jangan mamaku nggak sayang sama aku. Begitu ada persepsi itu dalam pikiran anak di usia itu, lalu kemudian mamanya datang dalam kondisi marah, apa yang terjadi pada dirinya? Oh iya betul, mamaku tidak sayang padaku. Aku dimarahi kok, aku disuruh ini kok, disuruh itu kok. Enak ya punya teman seperti mama seperti temanku. Dia punya pembanding.
Maka anak seperti itu kadang nyanyi dalam gelapnya, dalam sunyinya, Tuhan kirimkanlah aku seorang ibu yang baik hati. Bapaknya di kamar sebelah ngomong, amin. Itu jadi bapaknya lesson sorot di mana itu. Jadi ini problem kita itu kadang, dan ini pola ini berulang loh. Pola ini berulang terus Bunda sampai kapanpun. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama Bunda untuk kita mencoba introspeksi dulu. Begini, kita ada pegangan dari Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 ini ya. Sangat sering dipakai. Kalau nanti derek parenting internasional, bayar 23 juta rupiah selama 5 hari. Kira-kira di sini kalau parenting internasional bayar 30 itu belum berapa? Saya juga nggak mau mending umroh ya, Bu ya. Tapi saya kan nggak bodoh, saya buat proposal dapat dari Pariwisata 40 juta, susuk. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, ternyata semua narasumber dari berbagai negara, kalau saya cari intinya itu di sini semua. Dari Amerika mengatakan juga intinya Pak. Coba mereka tidak mengatakan faliyatakullahnya enggak, tapi memberikan contoh kebaikan yang nampak di depan anak, baru berkata benar. Dari Singapura juga sama, mengatakan yang sama. Tapi kalau dalam Islam lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Karena kebenaran itu harus disadarkan pada karena Allah. Ini yang menjadi pembeda, gitu ya. Ini yang menjadi nanti ilmunya para nabi dalam mengasuh anak. Ketika ada yang gagal, seperti putranya Nabi Adam alaihissalam, putranya Nabi Nuh tadi yang kita dengar kisahnya itu, ternyata ada kegagalan pada tahap komunikasinya. Dan hari ini maka kita tips bagaimana berkomunikasi pada generasi itu akan kita coba pelajari. Nah Bunda, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kita diseru ini. Hari ini kenapa dikumpulkan Allah di sini? Ini bukan kebetulan, karena kita bagian dari orang-orang yang sebenarnya dalam hatinya ada rasa ketakutan. Tapi ibu-ibu takut enggak? Nyun sewu, meninggalkan anak cucu yang bodoh, loro-loronan, kiri, takut enggak? Itu sudah sunatullah. Ini loh Allah telah memberikan rasa takut itu kepada kita. Nek orang malah bahaya. Tapi rasa takut ini jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Rasa takut yang berlebihan, overdosis kasih sayang dampaknya, dan itu akan membuat anak kita justru lemah, tidak jadi kuat, tapi malah lemah. Jadi yang menarik Bunda, kalau kita melihat, jangan sampai anak kita itu dalam kondisi yang lemah, turunan kita itu lemah. Turunan ini kenapa kok Allah tidak mengatakan anak yang lemah? Tidak Bunda. Karena ini berputar sampai cicit cucu kita, cicit kita dan sebagainya. Tadi di lantai bawah kami sempat diskusi dengan Bu Titin. Ternyata saya pengamat, saya tiap hari jalan-jalan keliling Jawa Tengah. Nah, saya jadi gubernur itu jalan-jalan pantas jalan-jalan. Gubernur ketoprak. Nah saya tahu sebelumnya dari ujung ke ujung kok rusaknya di daerah Boyolali sampai rusaknya daerah ujung pegunungan yang berdampak kepada banjir di sebentar lagi Pati juga akan kena. Kalau bendungan itu saya ada bendungan Sri Gunting yang besar sekali, saya lihat kisah 2 kali. Itu kalau ambrol, alhamdulillah, itu tenggelam semuanya. Pati, Blora, Rembang itu akan tenggelam. Udah, gitu. Belum lagi daerah jalan tol ini kalau kita ke Batam, ke mana, ke Pekalongan itu hutan karet sudah habis semuanya. Nah, itu kerusakan itu terjadi. Itu kalau saya melihat Bunda, keliling dari berbagai tempat, saya ya Allah ya Rabb, diwariskan apa pada anak cucuku nantinya? Kalau kemudian alam yang diberikan sangat luar biasa oleh Allah Tuhan kita ini, lalu kemudian dikelola dengan ala kadarnya, kita tidak punya kesempatan nanti untuk menghirup udara yang sejuk. Tidak ada kesempatan lagi. Bahkan kota Semarang adalah kota kedua di Indonesia setelah Jakarta yang akan tenggelam terlebih dahulu Bunda. Itu bukan ramalan, tapi dari ilmu orang yang bisa melihat apa dari sebab dan akibat itu. Maka ya kalau kita melihat, ketika Allah meminta jangan sampai turunanmu itu lemah, ini bisa jadi tidak hanya anak kita saja, tapi murid kita, anak tetangga kita, semuanya jangan sampai lemah. Karena lemah fisiknya, makanannya kurang bergizi. Saya punya kakak, sayangnya kakak saya itu ya saya ceritakan ya Bunda ya. Saya punya kakak putra Pak D yang yatim piatu diasuh oleh bapak saya. Gitu. Pinter Bu, IQ-nya di atas rata-rata itu.
Ya, SD selalu juara, SMP apalagi, sering masuk TVRI lomba cerdas matematika nasional, dapat beasiswa, kemudian di IPB, S2 dapat beasiswa di Monash University, kemudian lanjut lagi S3-nya dan dapat profesor di sana. Udah. Kemudian jadi ketua penelitian di IPB, jadi peneliti dan sebagainya. Dia mengatakan kepada saya, tahu nggak Dedi? Saya sudah meneliti bertahun-tahun dari berbagai anak di berbagai negara. Itu ternyata MSG, monocyl glutamat, yang dikonsumsi dalam makanan sehari-hari pada anak di bawah 7 tahun pertama, maka akan berpotensi menghancurkan hampir sepertiga lebih otaknya tanpa disadari. Maka itu harus diatur. Saya tanya, Mbak, berapa? Maksimal hanya 6 gram sehari. Jadi kalau sehari sekali makan maksimal 2 gram. Kalau lebih dari itu akan menghancurkan dan anak akan dedel, tak bisa menghafal, tak bisa mengingat dengan baik kemudian hari. Tapi kita kan nggak peduli dengan hal itu. Orang ketok, betul tidak? Kakak saya kelamaan di luar negeri, Bunda. Akhirnya nggak mau pakai jilbab sekarang, gitu ya. Kami sedihnya luar biasa. Padahal apa yang dicari lagi, kaya raya dan sebagainya. Tapi ya nggak mau kemudian. Dan anak-anaknya langsung dia taruh di Australia karena Australia ternyata menjadi negara dengan ternyaman di dunia. Dan ya padahal sana bekas ada cara buatan Amerika ya. Tapi ternyata bisa menjadi negara ternyaman. Walaupun tidak kekeringannya mengerikan, gitu. Masih tetap beruntung Indonesia sebenarnya. Ya. Tapi yang menarik adalah beliau mengatakan lagi, kakak saya itu, jadi tolong ya berikan yang terbaik itu. Pertama di 7 tahun pertama adalah dia berikan kesehatan dulu. Itu yang utama. Kesehatan itu dari makanan, dari pola belajar, pola bermain yang menyenangkan, itu jadi kunci yang pertama. Nah, itu yang menarik. Nah, kalau kita melihat Bunda, itu penting. Jangan sampai lagi yang berikutnya adalah lemah iman. Kalau lemah iman itu terjadi, naudzubillah. Ya. Maka kemudian setiap anak Nabi, bahkan orang soleh seperti Luqman, ya, menanyakan kepada anaknya, kenapa Luqman tidak berkata, oh butullah, sembah Allah nak? Tidak. Semua mengatakan rata-rata dengan kalimat mencoba membuat anak berpikir. Kalau butullah perintah, ini generasi Z nggak suka. Anak kita di generasi Z, generasi Alpha, nggak suka kalau disuruh. Dek sembah Allah, nggak mau dia. Nauzubillah, niatnya baik tidak benar. Tapi caranya kita, kalau tidak sesuai dengan Quran, dengan yang dicontohkan para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, maka akan mengalami kesulitan. Kita sendiri yang membuatnya. La tusyrik billah. Coba kita renungkan. Jangan sekutukan Allah. Kalimat jangan sekutukan Allah ini buat kita berpikir, yang menjadi sekutu itu apa? Betul tidak? Ya, kalau Allah Tuhanku, mana yang menjadi sekutunya? Ternyata kalau anak itu kemudian mulai bertanya mana, bagaimana, kenapa, itu yang membuat sejatinya tadi tafakur. Dia akan mulai naik ke tadabbur, membaca tanda-tanda dan menjadi orang yang berpikir dengan luar biasa. Tapi kalau kita langsung perintah saja, di zaman dulu kita tidak ada masalah diperintah orang tua kita. Tapi zaman sekarang luar biasa. Kalau lemah fisik, lemah iman ini bercampur menjadi lemah akal. Lemah akal ini bercampur, maka akan menjadi khaufu alaihim, nasib mereka di kemudian hari akan terlunta-lunta. Dia kerja dari subuh sampai isya tetap miskin saja. Bukan berarti kita takdir saya memang miskin kok. Ingat, rezeki itu adalah takdir ikhtiar. Kalau ikhtiarnya sempurna, Allah tak mungkin memberikannya tanpa itu, ya. Tanpa kemudian pasti ada sesuatu hal yang membuat kita itu naik dan sebagainya, derajat kita tentang ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak berat, gitu Bunda, maka di situ menjadi kuncinya agar tidak melunta itu kita berikan yang terbaik. Nah, resepnya cuma 2. Jadi Padrosa ibu sampai kapanpun, sampai akhir zaman itu tetap akan bicara tentang bagaimana kita falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Tadi turunannya 2, sabar dan syukur. Kemudian wal yaqulu qaulan sadida. Nah, bagaimana kemudian berkata dengan benar. Ini yang perlu kita, tidak bisa kita benar sendiri kalau tidak bersama-sama. Ibu ngomong A, bapak kudu ngomong A. Tapi kalau berkata jangan, ayah, bukan ibu harusnya yang mewalinya. Pak, anak dewe kok wis seneng karo cewek, Pak.
Nek aku ngomong ojo pacaran kok piye Pak? Nah, jenengan biasa ngendika ojo pacaran sik. Nah, nanti aku tak jelaske mengapa kok tidak dulu. Ojo aku sik, karena jenengan adalah ayah itu sebagai Tuan Arijal Kuamuna Awalisa. Laki itu penegak aturan. Jadi yang mengatakan jangan adalah ayah. Jangan diambil alih oleh ibu. Kalau mengambil alih ibu perannya sebagai wadud akan berkurang. Penyejuk, pemberi kasih sayang akan berkurang. Dan itu buat anak kita menjadi split, bingung ini. Ibu kok galak, tapi kok kadang galak meneh, kadang orang. Ini bingung anak kita, Bunda. Ya, maka jangan sampai itu terjadi. Koordinasi dengan suami, dia pasangan hidup kita untuk membagi mana yang berhubungan dengan tauhid, berkata dengan kata jangan dan sebagainya. Nanti saya yang bagian dengan bagaimana yang menyejukkan itu seperti apa. Nah, ini Bunda sebagai pengantar saya, mohon maaf. Nah, kita bicara sini sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat ya, ada berbagai pembagian generasi yang saat ini memang muncul. Walaupun ini tadi saya katakan di awal, ini bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan Quran. Ya. Ini ada berhubungan dengan Quran. Tetapi yang perlu kita cermati adalah kita untuk melihat bagaimana perkembangan dunia saat ini. Ada istilah generasi baby boomers yang dia terlahir antara tahun 46 sampai 64 itu. Dan ini terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Ya. Di mana generasi ini ciri-cirinya dia pengennya tenang, nyaman, karena dulu dalam kondisi yang sengsara dan sebagainya itu ya. Nah, maka kemudian melahirkan generasi yang kemudian bagaimana membangun itu bertahap dengan ikhtiar yang disempurnakan ini terjadi di sini. Dan kemudian ada generasi yang berikutnya, ini ya, generasi X ini kelahiran 65 sampai 76. Nah, ini jadi sesuatu yang menarik. Kita lihat nanti. Nah, yang kita nanti pelajari hanya di dua ini saja, Bunda. Tapi saya sampaikan sih. Baby boomers ini sebenarnya adalah generasi yang dididik oleh orang tua yang sebenarnya keras. Tadi saya katakan itu. Pokoknya mana bapak, ini orang itu koma ini. Minggat ya, minggat Bu. Tapi ada mari balik. Paling minggatnya balik batu remeh baik, betul enggak? Malah balik untuk jajan. Wah enak sekolah nggak pernah paling mewah. Ini ya. Tetapi yang menarik adalah hasil dari pola itu membuat mental itu sempat baja. Ya. Kemudian juga ketika dia mengabdi, berinteraksi dengan sosial, komunitas, dia loyal, setia. Maka kita lihat orang-orang yang menikah di zaman itu perceraiannya sangat rendah sekali, betul tidak Bunda? Dan Indonesia nanti akan saya tunjukkan di mana titik berikutnya yang perceraiannya semakin meningkat luar biasa. Ya. Ada satu missing link, ada satu generasi yang terlewatkan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terjamati Allah. Ya. Tetapi kemudian, ketika kemudian orang-orang yang di generasi ini semakin menua, kemudian kita dimasukkan era teknologi digital, kita mengalami kesulitan, betul tidak Bu? Ya, sudah punya HP, tapi takut nomor HP sedulurnya jadi catetin buku. Kira nomornya. Betul tidak? Ini menjadi sesuatu yang luar biasa, belum bisa move on. Tapi itu tidak sesuatu yang salah, tidak ada masalah. Gitu. Ya. Kemudian juga kalau kita melihat ya, ini saya punya, nanti saya usul Bu Titin ya, suatu hari nanti hadirkan Dunia itu guru saya, ya keturunan Tionghoa Arab dari daerah Tranggan, termasuk yang punya toko un dan sebagainya, itu kawasan emas itu kaya raya dia. Itu suatu hari hadirkan sini, dia Muslim, ya Arab Tionghoa. Yang menarik adalah ketika kemudian ibunya sekarang umurnya sudah hampir 80 tahun, tapi masih bermain mengajar bahasa Inggris menggunakan teknologi Zoom dan sebagainya, dengan Skype juga bisa. Bahkan rumahnya itu ada TV sebesar 75 inci itu untuk dia ngajar, karena dia pakai ini nggak kuat, nggak mahrifatnya banyak enggak ngajar bahasa Inggris. 80 masih nyetir mobil Bandung Jakarta. Ternyata ada resepnya Bunda, Masya Allah. Hidupnya manfaat enggak kira-kira ya? Tapi masih belum Muslim, masih Katolik ya, kita doakan suatu hari nanti. Nanti kapan hadirkan Bu, ibu rumah tangga, ya Mbak Nia itu ibu rumah tangga, kelahiran 70, ya. Tetapi kita lihat dokter psikologi, S1-nya di UGM, S2-nya di Australia dan di Indonesia di UI, kemudian S3-nya di UGM lagi.
Sekarang beliau keliling-keliling bersama saya, Masya Allah itu menginspirasi Bu. Di Semarang beliau dulu waktu kecil usia 5 tahun itu pembantu, katanya 5, pembantu rumahku 5 deh. Saya ngurusi dapur ono dhewe, ngurusi taman dhewe, ono ngurusi rumah dhewe, ngurusi kejiwaan. Tapi mamiku orang izinke aku gawe teh karo pembantuku. Kowe jadi tangan to nih. Ngombe, gawe dhewe, jadi tangan kok. Dididik oleh ibunya dengan cara itu. Dengan cara itu. Ya. Sehingga anak orang kaya-kaya itu tetap dilatih untuk dirinya harus mandiri. Dan ternyata Bapak Ibu terjawab di zaman sekarang. Ada hasil penelitian terbaru, generasi yang akan menjadi top leader itu ternyata punya kebiasaan waktu kecil itu membiasakan dia merapikan tempat tidurnya sendiri. Hampir 97%, ada 100 orang CEO yang hebat itu, ternyata apa yang paling diajarkan oleh orang tuamu waktu kau kecil yang saat ini masih kau lakukan? Merapikan tempat tidur. Simpel ngomong buat terjasa. Tapi angel gawe dhewe sing tadi terus kadung tergesa-gesa hidupnya di zaman milenial, betul enggak udah? Serba pengen cepet kabeh. Wah kesuwen dek, ana daging mangkat, ada petek semua. Nah, akhirnya nggak dapat itu. Nah, ini udah kelemahannya di generasi baby boomers ini adalah memang di teknologi. Tetapi mereka bisa diajarkan walaupun hanya pada tahapan tertentu saja. Tidak semuanya dia kuasai, walaupun itu penting. Kemudian ada generasi X tadi. Nah, ini hasil dari didikan generasi baby boomers tadi adalah ternyata jadi memiliki banyak akal, independen. Dia mandiri, ya. Orang beli beras, ya nganggo liyane, dia pakai gaplek atau apa dan sebagainya. Butuh kenyamanan emosional, gitu ya. Dia suka yang informal, tidak suka yang informal, sukanya rapi, sukanya terstruktur. Maka pola-pola di pendidikan di zaman itu ya terjadi model sekolah yang rapi, yang berseragam bagus itu ya kemudian dicari, tidak? Karena saat itu memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Dibandingkan dengan yang baby boomers ini ya, dia pengen lepas dari generasi yang pertama tadi ya. Kehidupan antara pekerjaan dan personal sangat seimbang, gitu ya. Dan ini mengembangkan kesempatan yang dimiliki, dipunyai, dia menyukai hubungan pekerjaan yang positif, kebebasan di ruang untuk berkembang. Artinya kemudian dia menjadi pribadi yang saat ini paling nyaman saat itu. Itu orang tua kita mungkin ya, atau mungkin saat ini masih ada generasi yang usia ini Bunda. Ya. Ada ya? Saya berarti setelah ini Bu, saya 77. Terus 40 itu ya umurnya ya Allah ini. Saya yang tadi. Oh ya, Ibu umur berapa? Kemarin berapa? Saya 36 juga. 63. Oh iya, Masya Allah. Ini ya Bunda ya. Nah, Bunda yang dirahmati Allah, ini generasi milenial. Ini saya yakin di ruangan ini banyak di sini, betul ya? Nah, ini di dalam hal kerjasama, mereka lebih berkomitmen pada perusahaan. Ini setia, ono sing kerja ngantek pirang-pirang tahun, ya tetap ekonomi, gitu loh. Tapi beda dengan di bawahnya, udah. Kemudian juga ini menjadi prioritas, tetapi bukan prioritas yang utama. Dia punya peraturan yang tidak berbelit-belit. Pokoknya rasanya aturan, kakek aturan tidak suka. Maka oleh generasi sebelumnya, anak-anak di generasi Y ini dianggap sebagai ini kok dablet ya, kadang-kadang ini wangel gitu. Bocah kok dikadang kok dablet gitu. Dablet tau gak tuh? Ini orang Jawa, pipat panturan nanti dablet ya. Nah, ternyata ini disasar dan itu menyukai feedback, dia menerima masukan juga bisa. Nah ini maka kita sebagai generasi milenial ini yang seusia saya ini, sejatinya kemudian kita mulai oh saya dapatkan kritik masukan dari teman, tidak marah, nggak tersinggung, ya, nggak mutung apalagi sampai bunuh diri, gitu ya. Nah, bagaimana dengan generasi di bawahnya lagi? Nah kita lihat sebelumnya, yaitu generasi Z, ya. Ini kita belajar tentang siapa ini dulu, baru nanti kita diskusi tentang caranya. Nah, ini Bunda, generasi digital lahir pada zaman digital ini. Ini generasi digital ini. Pas saat kita kemudian muncul, anak-anak kita sudah mengenal yang namanya teknologi, internet sudah mengenal. Ya. Kemudian juga kehidupan sosialnya lebih banyak dihabiskan dengan memanfaatkan dunia maya. Ini anak saya yang nomor pertama. Ini sudah masuk ke generasi Z, gitu ya. Karena dia lahir di antara ini. Ya. Itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dia tiap hari main itu. Bapak Ibu, saya itu elektronika.
Saya dulu belajar yang namanya komputer yang besar itu, bagaimana softwarenya seperti apa, gitu ya. Bagaimana edit film, bagaimana kemudian pakai berbagai program itu ya. Sampai kemudian saya melakukan suatu hal, ini cara bikin selfie dan nyambung ya. Itu kadang sampai 2 hari nggak ketemu Bu. Sampai saya tuh anak saya tanya, ayah sedang apa ya? Ini loh Kak, dari kemarin nggak ketemu. Mana ya? Ini loh. Ini ya sudah ya. Ya Allah, saya 2 hari tidak selesai, dia cuma hitungan menit saja jadi langsung Bu. Secepat itu ternyata Bunda. Saya paling gemes kayak tiktokan Bu. Saya bersama dengan teman-teman para guru nyewa hotel trio selama 3 hari 2 malam untuk membuat konten-konten kreator untuk bagaimana pendidikan yang berkualitas, menyenangkan. Kita kumpulkan dari seluruh Jawa Tengah, didanai puluhan juta di sana. 2 hari target selesai, upload setiap hari ada 1. Yang nonton cuma 1000. Anak saya gawe TikTok orang genah, ya, Roblox direkam, dikasih komentar, dikasih musik yang lucu, yang nonton kok sampai telas saya dalam waktu cuma seminggu dong. Ya Allah Neng, lah kayak gini kok ditonton, bapak sih gawe kayak gini orang sendelan gitu. Ternyata ya Allah ya Rob, ini zamannya beda. Kadang saya udah nggak masuk akal lagi nih Bu. Nggak bisa menjangkau. Nah, bayangkan kalau kemudian saya milenial ketemu dengan anak saya yang demikian, saya memaksakan pola saya terjadi cerah, terjadi pola yang kemudian menghindar kemudian anak saya, dan itu berbahaya. Itu yang nanti kita antisipasi Bunda. Nah ini, anak-anak itu multitasking di usia itu, di generasi Z ini. Multitasking, dia bisa melakukan pekerjaan dalam waktu sekaligus. Walaupun kita sebagai generasi tua di atasnya itu mikir gini, ini gawe konak barto, wis rono, ini buat dibar kese, benar nggak Bunda? Tapi ternyata mereka itu ada target, ada sesuatu yang kemudian itu tanpa disadari otomatis gitu loh. Nah ini yang kita sulit menerimanya kalau kita tidak kemudian berdiskusi dengan anak seperti itu. Kemudian juga ini yang penting, pengakuan, memiliki ambisi yang besar, menyukai kampanye yang kekinian termasuk berbagai macam. Kenapa kemarin kok para anggota dewan, caleg-caleg, kemudian para capres dan sebagainya itu kemudian menjadi kanak-kanak semua, betul nggak Bu? Pak Jahit digawe kartun kayak Sopo itu orang putus sebenarnya. Kenapa? Karena selain mau menggait anak-anak di generasi ini, tapi sejatinya juga ini yang menarik adalah ini loh. Ketika kemudian anak-anak itu kemudian mendapatkan pengakuan, aku tuh ternyata Pak Kaya ternyata sama loh denganku loh. Dia ada semacam frekuensi yang dibangun di sana. Nah, sayangnya pola kampanye kemarin hanya sekedar untuk menjaring suara, tidak kembali bagaimana memahami anak di generasi Z yang sekarang ini tidak. Kemudian anak-anak itu memiliki ambisi yang besar, menyukai kampanye yang kekinian, itu luar biasa. Ingin saya kisahkan Bunda. Ya, saya tadi nggak sengaja, ini buku lama tapi baru saya buka lagi, Ibunda Para Pengubah Wajah Dunia. Di mobil saya tadi kok ada, tak ambil saya ingin menyampaikan satu kisah. Ternyata apa yang terjadi di generasi Z dengan anak di kelahiran tahun sekian tadi sampai sekian tadi. Nah, itu ternyata kalau kita melihat para sejarah dunia, zaman para ibu-ibu, zaman para nabi dan juga para sahabat itu sudah terjadi semua kok. Kenapa saya tadi di awal berani mengatakan ini itu bukan hal yang baru, cuma yang berbeda adalah alatnya. Begitu ya Bunda. Ini saya kisahkan bagaimana seorang ibu yang membangun sebuah paradigma berpikir putranya yang luar biasa, yang kemudian ambisi yang besar itu dimunculkan. Ya, ternyata ibundanya dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Dikisahkan suatu ketika saat waktu sholat subuh tiba, sang ibunda membawa Muhammad Al-Fatih kecil untuk memandang dinding-dinding benteng Konstantinopel. Apa yang terjadi? Ibu, itu apa? Ini adalah benteng Konstantinopel, Nak. Anakku, esok engkaulah yang akan membebaskan kota tersebut. Itu sesuatu mimpi yang luar biasa, Bu. Karena sampai zaman Nabi, sampai Nabi wafat, sahabat gak ada yang bisa menaklukkan Konstantinopel, betul gak? Nah, anak ini sudah mendengar kisah sebelumnya, itu yang paling kuat itu, pasukannya tidak terkalahkan. Lalu anak itu kemudian berkata, Muhammad Al-Fatih bertanya, duhai ibunda, bagaimana mungkin aku akan membebaskan kota sebesar itu? Ada keraguan tidak?
ragu. Sama Bu, semua anak Nabi itu ada keraguan ketika ditantang. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam ketika mau disembelih, karena ayahnya menyampaikan dalam mimpi, ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau, bagaimana menurut pendapatmu? Itu pun ada keraguan sejatinya. Kenapa? Dia kemudian mengatakan, ayah anda, lakukanlah segera, insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ternyata tidak semudah itu. Begitu mau disembelih, cari alasan, ikatkan tali ikatanku ya, nanti kalau lepas gimana. Begitu mau disembelih lagi, ya bajunya nanti kalau kena darah gimana. Itu menunda betul ya. Ada keraguan, itu manusiawi tidak? Manusiawi. Tapi yang menarik, sang ibunya dari Muhammad Al-Fatih ini mengatakan kemudian, nah, tiada yang tidak mungkin ketika engkau mempelajari Quran, kau belajar tentang kepemimpinan, peperangan, dan cinta manusia. Ya, ada 4 nilai, value yang dipegang sangat erat kemudian. Ya, Quran, gitu ya. Kemudian bagaimana kepemimpinan, leadership. Dan ini semua masih ambiar bagi seorang anak seperti Muhammad Al-Fatih. Itu nggak jelas Al-Quran apa itu. Saat itu kemudian beliau sudah belajar, tapi kan dia sampai memaknai maksudnya apa. Tapi kepemimpinan, kemudian juga cinta kasih, peperangan, dia nggak ada perang, dia adalah main perang-perangan. Nah, di sini yang menarik adalah di dalam ketika seorang anak memiliki ambisi yang besar, sang ibu dan ayah ini raja, sultan loh Bu, kaya raya itu, karena tidak mampu mendidik anaknya dengan cara yang terbaik, akhirnya mensubkontrakkan pengasuhan itu kepada 2 orang syekh. Ya, Syekh Samsudin sama satu lagi Syekh siapa dia yang mengajarkan beliau untuk bagaimana sholat itu harus tepat waktu. Ya, ada 2 orang itu yang mengajarkan itu. Artinya kita di sini kalau di usia pendidik generasi Z itu kita nggak mampu, ya wajib kita menitipkan udah ke pesantren gitu ya, ke sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang Quran, tentang kepemimpinan dari awal. Ternyata saya tadi mengatakan apa? Dilatih melipat selimutnya, merapikan tempat tidurnya, mencuci piring sendiri, itu kepemimpinan. Beternak, kemudian berkebun, itu bagian dari kepemimpinan. Ya. Lalu kemudian lagi tentang bagaimana perang itu ternyata kalau dimaknai dalam konteks sekarang kita kan perang itu adalah melawan diri sebenarnya saat ini. Bagaimana agar kita tidak malas olahraga, bagaimana agar kita sehat, makan yang sehat, itu ya. Itu akan membuat kita mampu menaklukkan peperangan dengan diri kita sendiri dengan baik, dan itu melatih emosi dengan stabil. Dan yang menarik lagi Bunda, ya, Syekh Samsudin sama Syekh Ahmad Qurani. Syekh Ahmad Qurani itulah yang kemudian ketika suatu hari Muhammad Al-Fatih ketika diajak main perang-perangan, tongkat yang dipakai Syekh Ahmad Qurani adalah tongkat yang diberikan ayahnya Muhammad Al-Fatih. Pukul anakku wahai Syekh, jikalau anakku tidak mau sholat. Coba, sekarang ada yang berani menyerahkan tongkat kepada ustaz-ustazanya, Ustaz, tolong anakku dikeplak ya, kok daerah dulu sholat ya. Oh, rata sing wani saya. Syekh Ahmad Qurani dapat tongkat itu tersenyum. Apakah kemudian digunakan untuk memukul? Tidak, untuk main perang-perangan dulu. Sampai suatu hari diajak lagi duduk di tempat yang sama saat dulu dia membangun mimpi bersama ibundanya. Lalu kemudian yang bisa menaklukkan Konstantin itu ciri-cirinya adalah sholat tepat waktu dan berjamaah. Syekh, aku orangnya Syekh. Dan sejak saat itu Muhammad Al-Fatih dia berjanji akan sholat tepat waktu dan berjamaah sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Dan akhirnya berhasil melakukan benteng Konstantinopel. Ini menjadi menarik sekali kan. Ini hal yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi problem kita adalah ketika anak-anak kita itu di generasi Z ini, dia suka kampanye kekinian. Ini hati-hati. Ya, kita ada saat ini yang luar biasa generasi dari LGBT. Ya, yang itu kampanyenya dahsyat luar biasa. Little Pony, melalui film kartun, ya, melalui film-film apa lagi Bunda? Jadi yang kartun-kartun itu siapa tuh? Saya lupa itu Ustaz. Kalau SpongeBob itu perkataan yang kasar, ya, itu juga nggak boleh. Maka di berbagai negara maju umur 13 tahun baru boleh nonton acara itu, Bunda. Ya. Di kita nggak ada, semua umur masuk gitu ya. Nah ini menjadi problem kalau anak kita terkampanyekan oleh ini LGBT mengerikan. Dan yang terbaru di hari ini ya, kemarin ya, Tempo hari ini saya bacakan Bunda, mengerikan ya. FBI itu mana dia?
Amerika ternyata mendeteksi di Indonesia itu sekarang, saya bacakan sebentar ya, untuk masalah pornografinya menjadi semakin dahsyat. Ada sindikatnya dari anak, mulai anak muda. Ya, saya lihat di Tempo ya, di koran Tempo, saya bacakan ini loh. FBI mengungkapkan bahwa jaringan pornografi anak di Indonesia ini menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan hampir menduduki peringkat pertama di dunia ya. Dan yang saya butitin, Polri baru tahu. Apa namanya? Polri baru tahu ternyata. Dan saya ternyata setelah saya cermati, masya Allah, naudzubillah ya, itu ternyata di aplikasi-aplikasi internet HP sekarang ini yang berbasis live chatting, ada live-nya pokoknya. Hati-hati kalau kita punya putri atau putra di usia generasi Z ini, sesekali kita harus bisa melihat apakah yang di-download itu ada kata-kata live-nya gitu. Misalnya Bigo Live, Nano Live, Cathy Live, Boom Live. Itulah ternyata yang menjadi media untuk dia itu, karena sudah terprovokasi tadi. Bayangkan Bunda, dia hanya goyang-goyang di kamarnya saja, lepas jilbab sampai lepas baju, dapat duit sampai ratusan ribu kok. Dan ibu bapaknya nggak ada yang tahu di kamarnya apa yang terjadi itu. Nah, ini kan cukup mengerikan sekali. Kenapa nggak dihapuskan saja? Ternyata berat menghapuskan perjudian online, kemudian juga prostitusi online itu sulit. Kenapa? Mereka bayar pajaknya luar biasa besarnya. Dan bisa itu membuat kita nutupnya cuma mampunya sebulan saja, nggak mampu, kemudian nggak bisa mempertahankan lagi itu kemudian. Tapi sebenarnya kalau para ibu di seluruh Indonesia berkumpul demo ya, menyampaikan aspirasi itu bisa, karena yang ditakuti cuma itu toh, lainnya nggak ada yang ditakuti Bu. Kita adu kuat dengan uang, kalah kita. Kita punya seberapa mampu untuk iuran setiap hari 10 juta pun tidak akan sanggup menutup hal itu semuanya. Tapi kalau kita kemudian bersama-sama antar jamaah satu dengan jamaah lain, Aisyah, kemudian dari muslimat, semuanya berkumpul, yuk kita menghentikan ini, kalau tidak kita duduki kantor DPR dan sebagainya. Itu luar biasa sebenarnya. Ini problem kita di situ. Saya nyuntikin tolong Bunda, karena begini juga Bunda. Beberapa waktu yang lalu saya diundang sebuah sekolah SMP yang muridnya baru saja gantung diri Bu. Sudah jadi rahasia umum ya, SMP 22 Gunung Pati, Semarang. Saya dari pihak ketiga, penengah, karena dari pihak sekolah merasa bahwa disalahkan orang tua. Ini gara-gara anakku dibully oleh murid-muridmu Bu. Anakku jadi kayak gini. Nah, tetapi juga sekolah juga nggak mau kemudian diperlakukan seperti itu. Maka saya sebagai pihak ketiga untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu loh. Ternyata begitu saya duduk bertanya sana sini, mencari sisi balik dari berbagai sisi, ketemu problemnya. Saya ketemukan anak itu sebelum bunuh diri, apa yang terjadi di lapangannya, yang dituliskan apa saja di medsosnya, apa saja. Walaupun akhirnya diminta saya oleh dinas untuk menutup, jangan dibuka di publik. Kenapa? Karena akan berdampak kepada nama baik kota Semarang dan sebagainya, akan tercoreng dan sebagainya. Ini urusan dan politis Bunda. Tapi ingin saya sampaikan di forum ini Bunda, bahwa ternyata problemnya bukan itu, bukan dibully oleh temannya ya, atau enggak, tapi dia merasakan bahwa ada orang tuanya terjadi konflik setiap hari yang anak itu nggak tahan, cekcok dalam keluarga, dia nggak tahan. Ya. Orang tua menganggap itu alah sepele kok, aku balik dulu kalau bojoku besok paling mari ke sana. Tapi dia nggak menyadari mental anak yang mulai nggak sehat, betul nggak Bunda? Lama-lama nggak tahan, begitu puncaknya sesuatu dia udah mulai mencari cara bagaimana untuk bisa. Nah, inspirasinya macam-macam dari berbagai macam kampanye yang ada. Lah kalau anak kita sukanya drakor ya, Korea itu termasuk negara dengan kasus bunuh diri tertinggi setelah Jepang, Cina dan Korea. Kenapa mereka kok mudah bunuh diri? Karena tadi gak kenal yang namanya faliyatafullah, tadi gak kenal, pokoknya malu ya bunuh diri ya. Aku merasa gak nyaman, aku gagal ya bunuh diri gitu. Nah, masuk kita yang di Indonesia dengan iman Islam di sini, lalu kemudian anak kita mengadopsi budaya-budaya seperti itu, yang mereka kemudian anggap kita alamak anak sekarang yang kayak gitu, tidak K-pop dan sebagainya. Kita nggak menyadari itu pelan-pelan Bunda akan menutup
pintu-pintu iman kesadaran dia yang suatu hari ketika dia mengalami masalah akan mudah sekali hancurnya. Nauzubillah. Nah, tetapi Bunda, yang menarik adalah setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Ini kita lihat. Kalau disimpulkan generasi Z yang kita pada anak-anak kita yang tadi kelahiran di antara tahun berapa tadi Bu? 19. Iya. Ini ternyata kalau kita lihat mereka itu intelektualnya lebih baik dari kita. Lebih baik. Karena dulu kita dapat sumber informasinya dari guru toh, betul nggak Bu? Dan anak kita sumber informasinya cukup banyak dari teman sebayanya, ya. Rank pertamanya dia kalau sukanya ini dia ikut-ikutan, gitu. Kemudian dia dari informasi dari internet yang tak terbatas, itu yang membuat intelektualnya semakin bagus. Makanannya berkualitas. Dulu saya telur ceplok bagi 4, ya, tentokan jantan, telurnya dok dodok itu Bu. Itu saya disuruh pecah, ibu saya dipecah sini dan dibagi 4. Nek kue milih saya terakhir ya nih. Hati-hati tenang Bu, di terawang saya kuningin ini. Nek meleset aku tak putih tok. Kan milih terakhir. Itu sampai dikeliling, bapak kan oleh Bu kuningin dengan ini. Seret. Dan makanya kemudian kalau lahir kurang gizi seperti saya ya kurang pinter ya wajar. Tapi anak-anak kita enggak. Ya, ikan kurang ambil lagi, betul enggak Bunda? Telur sampai 2-3 sampai kakean kadang itu. Nah, kemudian terbuka terhadap sesuatu hal. Pendapatan informasi yang lebih banyak tadi, motivasinya sebenarnya tinggi. Dia bakal banyak dalam satu waktu. Ini kesimpulan tadi ya. Dan ini kekurangan yang harus kita hari ini kita pelajari. Dia menjadi pribadi yang individualis. Dulu waktu saya kecil, ya ada pintu halaman berbunyi, kriet, langsung, Mbah, tadi mau pensiunan. Wah, langsung balapan tuh nih, sing nyambut pertama tuh kayak biasanya itu. Nah saya menang duluan, saya laki-laki sendiri, ya dapat duluan aja. Sekarang sampai bapak lebu kamar, anaknya nggak ngerti, betul nggak? Individualisasinya luar biasa itu. Bagaimana dia merasakan empati ketika melihat saudara di Palestina yang mengalami kekurangan saat ini makan makanan ternak. Nauzubillah. Kita nggak ada. Ya, kenapa? Ini hatinya. Kenapa Allah selalu mengakhiri setiap sam'a wal absar lalu afidah atau fuad itu? Mesti kenapa kok hati nggak otak? Kenapa hati? Karena itu jadi penentu orang itu jadi manusia atau tidak. Ada orang yang nggak jadi manusia. Ya, nah ini kemudian lagi tidak fokus. Ini sering kita amati anak kita. Ya betul ya budaya kita itu. Kemudian instannya yang pengennya cepat baru. Kemudian lagi kurang menghargai proses. Dia nggak yang penting akhirnya mengalahkan segala cara itu nantinya. Dan memiliki emosi yang labil sehingga lagi mudah goyah, mudah mengambil putusan yang keliru dan sebagainya. Maka Bunda, ini yang menjadi catatan kita. Sekarang kita perbaiki Bunda. Kendala kita sebagai orang tua, ya. Generasi sebelumnya kita ketika menghadapi anak-anak kita di generasi Z ini, mereka tidak bisa lepas dari handphonenya, smartphone-nya, Android-nya, dengan gawainya, betul tidak Bunda? Berarti kita jangan hindarkan, logikanya jangan kita hindarkan malah. Keliru kalau kita malah kemudian ada bapak yang marah, bocah dolanan terus dibantai dia. Itu keliru sebenarnya Bunda. Itu tidak membuat dia cerdas, malah semakin dendam, betul tidak? Berarti kan kita sudah tahu sekarang anak itu tak lepas dari HP. Berarti kita manfaatkan HP itu untuk meraih derajat yang tertinggi dari orang bersyukur. Nah, kemudian lagi dia tidak fokus karena sambil main HP. Nah ini kalau ini berhubungan dengan sebuah value nilai yang akan kita tanamkan, maka perlu kita atur agar dia tetap bisa fokus pada apa yang dilakukannya. Misalnya makan kalau sebagainya ada HP otomatis tidak bisa fokus. Dia TikTok, Reels, betul ya Bunda? Yang cuma 30 detik itu akhirnya dia lupa. Nah ini yang menjadi problem itu. Berarti nanti ada aturan yang kita siapkan di sini agar anak kita kapan boleh menggunakan handphone, kapan tidak. Kemudian lagi antisosial. Ketika kita menghadapi ini anak seperti ini, berarti apa yang kita siapkan? Ada orang tua yang keliru, anaknya di generasi Z, disekolahkan di sana dia nggak cocok, di sana nggak cocok.
Alasannya gini. Lalu disekolahkan di rumah, homeschooling. Keliru, wong dia itu problemnya di sini kok. Malah ditaruh di rumah, didatangkan guru les. Itu bukan homeschooling. Homeschooling yang sesungguhnya itu adalah, misalnya begini Bunda, ada 5 orang tua curhat, anakku kok tak gelem nek sekolah kono karena orang pelajaran masak, anakku senang masak. Dan anakku senang malah IT robotik. Nek kono yo ora ono nek sekolah kono ora ono. Lah anakku iki jajane siki malah seneng iki lho. Tapi ora ono. Piye awake dhewe gawe sekolah dhewe, gawe homeschooling. Nah ini boleh Bunda, tapi tidak sendirian, itu namanya les privat, tetap antisosial jadinya, betul enggak? Tapi ketika kemudian seperti itu jadi, sesuatu hari pertama saya ajar gue ya, anakku diajari bahasa Inggris. Ya kan pinter bahasa Inggris, bahasa Inggris, anakku diajari, anakku kan pinter, ben nanti bisa ngajari anak-anak sing lain, anakku bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Arab kok, anakku diajari ya gantian. Aku arsitek, kok tak ajari seni rupa, gambar dan sebagainya. Kok aku bagian masak, tak ajari masak, aku bagian itu namanya homeschooling yang benar udah. Berdasarkan dari minat bakat anak kita dan keinginan orang tua yang sama, gitu loh. Sehingga nanti memiliki sesuatu hal yang anak itu tidak antisosial karena belajar pada frekuensi yang sama. Nah, ini anak tidak sopan, ini perlu dilatih lagi Bunda. Etika, ini yang menjadi problem. Guru besar UGM kemarin pada nangis Bu, ketika kemudian sulit mengajarkan etika di Indonesia saat ini. Karena apa? Contohnya nggak ada. Ya, sulit guru-guru besar Visipol itu mengatakan tentang etika politik dan sebagainya. Nggak ada, karena semua sudah ditabrak habis semuanya. Semua sudah ditabrak habis. Ketidaksopanan ini terjadi, nggak peduli. Dan ini dikembalikan lagi berarti tugas saya berarti sebagai orang tua nanti ketika punya anak di generasi Z, bagaimana melatih kesopanan kembali. Ya, ini sopan itu ternyata bukan menyuruh anak, tapi saya dulu sebagai orang tua. Ya, kenapa kok banyak orang-orang yang berilmu itu mencium tangan anaknya dulu, bahkan apalagi kalau ketahuan menghafal Quran itu dicium tangannya dulu, masya Allah, barakallah. Nah, bukan kita yang minta dicium tangan, enggak, ayahnya yang minta cium tangan ini ya. Nah, itu ternyata baginda Nabi kita mencontohkan Bunda. Nabi Muhammad SAW selalu memuliakan anak-anak yang dia belajar, bahkan menyebutnya marhaban ya thalabul ilm, selamat datang tamu mulia penuntut ilmu. Dia menyebutnya anak tidak ahlan wasalan, tapi orang yang lainnya datang ahlan wasalan. Tetapi anak-anak dimuliakan oleh Nabi kita dengan mengucapkan setara dengan bulan suci Ramadan, marhaban ya thalabul ilm. Dan ini menarik sekali. Kemudian Nabi buru-buru menyapa dulu, bagaimana kabarmu? Itu melatih kesopanan, ya. Bukan malah salamnya piye, masuk rumah kok harus gede, orang masuk salam. Nah, kalau anak kita di generasi Z pun belum mampu melakukan itu, terpaksa kita mengulang lagi. Begitu anak kita masuk produk, gitu ya, dia nggak mau ucapkan salam, kita yang mau ucapkan salam. Assalamualaikum anak soleh. Itu tujuannya apa? Mengembalikan. Mungkin saya dulu tidak istiqomah dalam mengajarkan ini di usia dini dia. Nah, ini harus kita ulang lagi. Sini nak. Kemudian kalau kemudian dia sudah cium tangan, sekali kita gantian cium tangannya. Aduh, tangannya kok baunya kok gini ya sayangku cintaku, silahkan yuk cuci tangan dulu, yuk ganti baju dulu. Emuk nggak ada kok, kacau mono. Tapi ayo kok emuk. Dan Bu, dari anak seusia Gen Z ini, jemput ya Bu Titi ya, jemput anak saya sama gengnya masuk Bu. Itu rasanya mobil serbil, langsung aroma apapun kalah. Jadi ya, itu kan tidak mengapa kita katakan itu ya. Kemudian lagi, nah, tahu banyak tapi ini ya sedikit ini mafilan kebanyakan. Tahu ya. Nah, anak-anak itu, jadi gini, kenapa? Karena nggak tahan dia membaca buku yang tebal. Ya, saya ini sedang memberikan tugas kepada putra-putra saya yang di Rembang, mondok di Rembang yang usia milenial ini, usia apa namanya Gen Z ini, saya berikan tugas. Nah, kau sudah belajar apa di pondokmu hari ini? Ayah, aku sudah belajar mengartikan surat Yusuf, kemudian surat Al-Kahfi. Kamu tahu artinya, nak? Kata per kata, nak? Iya, alhamdulillah sudah lulus. Ya, tolong ya sayang, kau cari kisah-kisah itu nanti pas pulang nanti ceritakan ke ayah. Biografi semuanya. Nabi Yusuf biografinya seperti apa? Kemudian kisah pemuda Kahfi itu bagaimana kisahnya? Tidak hanya sedang mengartikan kata, tetapi bagaimana sejarah itu muncul. Tolong ya nak, sama saya tambahkan satu buku lagi tentang Buya Hamka.
Nah, tujuannya apa? Agar dia itu kemudian memiliki salah satu, dan itu saya target. Saya selalu ingatkan ketika kemudian dia video call, sudah dibaca nak bukunya Buya Hamka, belum selesai ya, selesaikan ya nak, ya tebel ya, segini ya. Tidak apa-apa nak, pelan-pelan. Nanti kalau ketemu ayah kau ceritakan dia. Lah kok cerita gini ya, aku dilantik ya. Jadi apa sekarang nak? Jadi ketua IPM ya, ketua Ikatan Pemuda Muhammadiyah ya. Loh, kok kamu bisa jadi Muhammadiyah gitu ceritanya nak? Nah, kok bisa? Iya ya. Aku itu loh, Buya Hamka itu loh ya, kan saya ajak nonton film juga tuh, saya ajak ke bioskop juga. Jadi begitu dia pulang pondok, langsung komen ayo nonton bioskop pagi Buya Hamka, terinspirasi Bu. Dan dia ternyata mempelajari nilai-nilai yang Buya Hamka itu, dan dia kemudian memilih organisasi dengan sendiri tanpa saya arahkan, dan akhirnya jadi seorang ketua IPM di sana. Artinya bilang, aku besok ketua IPNO ya, Pemuda Nahdlatul Ulama. Nah, sip. Jadi nanti ayah punya 2 jagoan ya, yang satu ini. Ya, nggak apa-apa Bunda. Ini jadi sesuatu yang menarik nantinya. Nah, ini perlu Bunda. Harus kita kemudian jangan sampai dia hanya sok tahu toh, sedikit toh. Buya Hamka ini loh ya tokoh ini. Enggak, tapi harus mendalam tentang value apa yang dibangun oleh beliau. Betul nggak Bunda? Ya ini anak saya kecil yang kelas 6 SD, saya kasih pairing setiap hari itu biografi pahlawan yang sederhana, Kiai Haji Agus Salim. Kemarin sudah, ini besok lagi tentang Bapak Syarifuddin Prawira Negara. Pernah dengar nggak Bunda? Beliau presiden tuh. Sementara ya, Menteri Keuangan yang ditunjuk oleh Bung Karno ya. Ada satu dialog yang menarik yang anak saya ketika menceritakan saya menangis Bu. Ayah, saya ceritakan ya yang aku paling terkesan, yang bagian mana nak? Itu loh ya, pas Bu Halimah istrinya Syarifuddin Prawira Negara itu mengatakan kepada putri pertamanya yaitu Aisyah, bilang apa nak? Icah, tolong tungguin sebentar adikmu Khalid yang baru lahir. Ibu mau kemana? Ibu mau jualan gorengan di pasar. Untuk apa? Untuk beli gurita pembungkus adikmu yang baru lahir. Ibu, bukankah ayah Menteri Keuangan? Bukankah Menteri Keuangan itu uangnya banyak? Nah, kalau ibu bukan istri dari Arya, mungkin tak percaya seorang Menteri Keuangan tak punya uang sepeser pun. Tapi aku adalah istrinya, aku tahu betul. Tolong jagain adikmu, Bunda mau ke pasar jualan dulu. Coba Bunda, Masya Allah itu anak saya bisa tergetah itu Bu. Sampai ada lagi tanya, padahal ya di anaknya udah bilang loh, Bok minta sama Pak Dekarno sama Om Hatta, kan pasti dikasih. Tidak nak, Islam tidak memperbolehkan itu. Coba Bunda, value-nya dipegang. Itu yang saya pegang. Besok saya berikan lagi biografinya Menteri Agama kita, Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuri, ya dari Banyumas, tapi aslinya dari Wonosobo. Nah, yang menarik adalah itu juga ada satu poin Bunda. Yang akan saya tangkap, apakah anak saya nanti menangkap poin ini ketika kemudian adik iparnya kan pernah menuntut ke dia, ya Kak, aku kan pejuang, kenapa aku gak masukkan ke daftar penerima haji untuk tahun ini? Bukankah dana Abidin itu bisa memberangkatkan kita semua sekeluarga? Apa kata Pak Menteri kita itu? Andai kata engkau bukan adikku, sudah dari awal kau masukkan ke dalam daftar ini. Tapi ingat, aku adalah menteri di sini dan tak mungkin keluarga ku masukkan dalam daftar untuk berangkat haji gratis dengan uang negara. Kisah-kisah itu tertangkap tidak oleh pemimpin kita saat ini? Tidak ada. Pelajaran kita, negeri kita nggak pernah mengenal itu. Dan saya mencoba mencari celah-celah itu yang nggak didapatkan, Bunda. Dan yang menarik, kayak Saifuddin Zuri itu, beliau pensiun jadi menteri, tidak diberitahukan ke anak-anaknya. Tetapi tiap hari kebiasaannya sama, setelah salat duha, langsung dia berangkat dengan netis pakai jas. Ternyata apa? Ke pasar, glodok, dan jualan beras lagi di sana. Jadi selama hidupnya happy, bahagia karena mendapatkan kemuliaan karena tadi sudah purna, dia sudah cukup dengan dunia yang ada. Maka ini Bunda, ini yang perlu kita cermati bersama anak-anak kita, ya. Suka menyepelekan itu karena memang itu otomatis karena dia punya pembanding Bu. Maka kita kalau jadi orang tua yang pengetahuan kurang,
kita akan mudah diserahkan anak kita. Ya, di skip tadi. Kalau kita sudah di-delete oleh anak kita nasihati nggak didengarkan Bu. Ya, kita sudah nanti ngomong kayak apa, dalam pikirannya sudah nggak ada itu, enggak itu. Maka jangan sampai kita di skip atau di-delete oleh anak kita, gitu ya. Nah, kembalikan kepada value itu. Kemudian juga impulsif, ngeyel, kemudian juga kecepatan mengetahui informasi. Bunda, saya kok sekarang mulai mengembalikan nonton TV berjamaah dengan keluarga, Bu. Karena saya melihat budaya itu sempat jadi bagus ketika saya dulu waktu kecil, Bunda. Nonton harta yang paling berharga adalah keluarga. Nonton ACI aku cinta Indonesia. A bisa Amir, C bisa Cici, I bisa itu. Tapi ACI aku cinta Indonesia. Itu nontonnya berjamaah loh Bu. Kita nggak ada yang makan di situ sambil nonton, enggak. Kita makanya karena apa? Pisang goreng buatan ibu, betul enggak? Sambil nonton. Tapi ada sesuatu, dan itu polanya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad SAW itu tidak menghendaki para sahabat itu makan sendiri-sendiri. Ini terjadi pada setelah selesai perang. Itu para sahabat makan, ada yang makan di pinggir, ada di bawah pohon, ada di mana. Nabi kemudian berkata, wahai sahabat itu berkumpullah, makanlah bersama, ada hikmah di dalamnya. Dan itu sampai detik ini masih terjadi loh Bunda, harusnya. Itu kita budayakan, itu tradisinya, bukan tradisi, tapi ada hikmah di baliknya. Itulah yang kalau kita renungkan di konteks sekarang ini akan ketemu. Oh, kita tahu anak tuh jebule atau kurus sidik berkurang. Oh, jebule rambutnya kok ana sing panen bapaknya nambah. Nah, itu ketahuan karena kita berjamaah, betul enggak Bunda? Nah, sekarang saya membudayakan. Akhirnya ruang untuk nonton TV saya rapikan lagi, saya berikan bin bag untuk sambil gelosoran gitu, TV-nya saya gede yang agak lebih besar lagi. Kemudian kita nonton, saya gedekan ketika anak-anak pulang, saya kemudian yuk kita nonton bareng-bareng, TV-nya lampunya matiin, kita kayak di bioskop sambil tiduran nonton bareng-bareng, kita komentari bareng-bareng apa yang terjadi. Kamu suka nonton apa nak? Ya terpaksa saya nonton Bobo Boy juga Bu, akhirnya Bobo Boy. Kemarin nonton apa nak? Ya Allah, tapi asik juga ya. Saya nonton Ipin Upin itu tahun 2005 di Malaysia, ya. Ipin Upin sampai sekarang masih sekecil itu. Anak saya belum lahir sampai kemudian itu Ipin Upin itu seperti itu benar. Dan gini, anak kita jangan sampai berlebihan mengidolakan tokoh yang fiktif. Contoh dia ketika mengidolakan contoh anime. Sekarang tokoh anime disukai Bunda. Saya sebagai orang tua harus mencari tahu apa value-nya satu, yang kedua cara membuatnya film itu gimana. Nah itu yang saya sampaikan, Bunda. Maka saya download di Handscan-nya scene-nya membuat bagaimana film itu. Oh, cara membuat film kartun ini saya tunjukkan ketika Kak sini Kak sebentar Mas, ini sebentar Mas, ini loh ayat tadi lihat di YouTube toh ada cara membuat film ini, kita lihat bareng-bareng ya. Jadi saya tunjukkan bagaimana proses itu dibuat. Sampai yang dubbing film-film kartun Agent Ali itu siapa? Oh ternyata ini. Oh yang Ipin. Anak saya komentar gini, ya kok perempuan semua ya yang jadi pengisi suaranya. Kenapa nak menurutmu nak? Coba bandingkan dengan suaranya Jarjit dengan suaranya ini, kenapa nak? Nah, ini suaranya tinggi nak, ya apa rendah, suaranya lebih besar, yang ini kecil. Dan kalau pengisinya Ipin Upin misalnya anak laki-laki kecil, lama-lama dia coba kakak suaranya sekarang gimana? Suaranya jadi besar ya? Iya. Kalau nanti pengisi suaranya jadi lebih besar, tokoh ini kira-kira gimana? Gak seperti Ipin Upin lagi ya? Iya. Nah, berarti yang isi harus suaranya stabil, yaitu suara perempuan. Karena gak akan tutup jakunnya sampai kapanpun, ya. Sampai Lucinta Luna gemes juga ya bukan? Kemarin aku sendiri gemes ini sudah tetap suaranya dia balik lagi. itu sesuatu yang luar biasa. Bunda, ini yang bisa saya sampaikan. Nah ini kembali ke kayak belajar generasi Z itu. Nah ini buktinya. Kalau kita nanti menstimulasi anak di generasi Z, dia menyukai format yang audio visual sekaligus. Mau tidak mau, kita guru dan orang tua itu harus menghadirkan itu. Tapi apa? Ya media ini kita pakai lagi. Kalau perlu kita berikan tab yang canggih sekalian. Ya, tetapi tentunya ada komitmen di dalamnya.
dia nggak kemudian dibelikan. Saya nggak melarang orang tua yang kaya membelikan semua, nggak, karena zaman sekarang nggak bisa, Bu. Dulu parenting awal-awal sebelum zaman COVID, saya selalu bilang, ayo jam 18 sampai 21 hindari TV dan HP. Ya, hindari anak dengan HP. Tapi begitu COVID lah, pembelajaran pakai HP semua, pakai semuanya. Nggak laku omongan saya, nggak laku, Bu. Dan saya ngomong gitu ya, anak saya juga sama belajarnya pakai handphone, betul nggak udah? Nah, maka kemudian saya hilangkan itu, saya ganti kemudian. Justru manfaatkan itu dengan baik, gitu ya. Kemudian ini kritis saat mengungkapkan pendapat ini adalah wujud kalau dia itu cerdas, gitu ya. Indikatornya jangan bertanya. Maka Bunda, setiap pertanyaan itu jangan kita jawab. Ini ilmunya yang saya sampaikan di forum yang sama tahun kemarin adalah ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nek ditakoni anaknya tidak dijawab tapi ditanyakan kembali. Ya, semua putra-putra Nabi yang dididik oleh ayahnya itu setiap bertanya dikembalikan lagi. Menurutmu kenapa? Apa yang terjadi jika? Bahkan kalau perlu nggak dijawab dulu, perhatikan alam semesta. Gitu loh. Nah, jadi tidak buru-buru jawab. Nah, susahnya kita orang tua milenial itu kalau ada anak tanya langsung dijawab, Bu. Karena tadi kita polanya instan juga, anak kesuwan daripada kon golek itu tak jabe kesuwan. Ya wis, nah ini yang jadi problem. Mau tidak mau, ketika kita punya anak generasi Z ini, kita yang ngalah, berkorban, berusaha keras untuk masuk ke dunianya. Bukan kita paksa dia untuk tarik ke zaman kita dulu, nah, tapi kita masuk ke dalamnya. Gitu. Kemudian juga selalu kita dengarkan dulu, kemampuan mendengar dulu. Jangan buru-buru kita menyalahkan, gitu ya. Ada anak wadul, Pak, aku dibully koncoku. Bully itu apa sih? Itu loh ya, aku tadi dipukul temanmu. Kenapa? Aku tadi rebutan ini loh ya, tempat duduk. Itu nggak bully, sayang. Bully itu syaratnya dua. Pertama, terencana. Yang kedua, berulang-ulang. Terus-menerus dilakukan. Itu namanya bullying. Tapi kalau temanmu tadi nggak cocok denganmu, rebutan kemudian nggak nyaman, kemudian terjadi baku hantam, itu bukan bullying sebenarnya. Jadi perkelahian anak kita itu wajar di usia-usia tertentu, betul nggak Bunda? Jangan dianggap kemudian sidik-sidik bully. Ini yang membuat akhirnya anak kita tuh jadi lembek, muncullah satu generasi namanya strawberry. Ternyata setelah generasi strawberry diteliti, tercipta dari generasi orang tua milenial yang strawberry juga. Yang dia overdoses kasih sayang, overprotective pada anak-anaknya. Itu yang menjadikan anaknya justru lemah, dia nggak tahan menghadapi cobaan hidupnya. Ini problem. Nah, maka kemudian Bunda, pendapatnya gimana? Cara gimana? Kenapa kok tadi kamu berkelahi dengan temanmu? Ceritakan dong dari awal. Jujur ya sayangku, cintaku, ayah tidak marah apapun yang kau ceritakan asal syaratnya jujur. Nah, itu dalam rangka untuk memotret secara holistik. Tidak kita menyalahkan siapa-siapa nanti. Nah, kemudian juga Bunda, guru orang tua ini sebagai sahabat. Ya ini Bunda, saya juga mikir ke sana. Kemudian anak saya yang baru itu kan sudah usianya sudah kelas 3 SMP sekarang ya, di pondoknya itu. Itu kemudian juga bagaimana jadi sahabat? Ya sekali saya sapa di WA itu, pasti online, pelajaran IT itu online. Saya kata, sedang apa sayangku cintaku? Sekali saya ganti, bro gimana kabarmu hari ini? Ya sekali itu, ya. Tapi kalau sama ayah dia nggak boleh bro juga. Ini yang sedang ini dan ini menurut ayah gimana? Kamu pilih yang mana dulu, nanti ayah berikan tanggapan. Jangan langsung ayahnya kemudian menanggapi sebaiknya itu enggak. Tapi kamu pilih yang apa dulu? Ini dan ini ya. Kalau dua itu kamu dibarengkan, pilih yang mana lagi? Yang ini aja. Oke, kalau itu seperti itu, ayah beri masukan ini. Nah, kamu harus punya komitmen tentang ini. Nah, itu sifat kita ya di situ saja. Dan ini mau nggak mau meluangkan waktu, Bu. Nggak bisa kita mengatakan mengganti kuantitas dengan kualitas, nggak bisa. Tetap tambahkan kuantitas. Karena kualitas itu di zaman sekarang nggak bisa kalau kuantitasnya juga nggak cukup. Nggak tuntas nantinya kita. Nah, kemudian bagaimana cara berinteraksi dengan generasi Z ini? Ya, ini tadi soal terbuka dulu ya, jangan buru-buru menghakimi. Buatlah pertanyaan terbuka, berinteraksi, cari tahu tentang hobi, kesukaan, cita-cita. Yang sewu, kalau ibu punya anak generasi Z, kalau orang bercita-cita bencana itu, bencana. Itu teman-teman kami di Australia bilang gini, kami ada pertemuan tahun berapa itu 2010 di Bandung. Ya, kalau kok aku punya anak lulus SD atau SMP, tak punya cita-cita, kau telah gagal mendidik anakmu untuk menjadi orang yang manfaat. Cita-cita berarti harus punya cita-cita. Kalau perlu kita tanya, cita-citamu apa sayang?
Ya, setiap kita ketemu, cita-citamu apa sayang? Pengen jadi apa? Pengen punya apa? Pengen punya apa? Kadang kalau cita-cita itu terlalu abstrak, kita dari yang kecil dulu. Kamu pengen punya apa, nak? Nah, coba udah. Kemudian ketika saya meminta anak saya untuk belajar bahasa Inggris, dia bilang gini, aku udah bisa kok ya, karena aku lihat di TV itu ada bahasa Inggrisnya, aku udah bisa mengerti. Tapi ngomongnya belum lancar sayang. Ya, nah kenapa sih ya ayah tuh minta aku belajar bahasa Inggris? Gitu. Nah ingat, anak generasi Z itu dia akan mempertanyakan, Bunda. Dia akan mempertanyakan kenapa kalau ayah tuh minta ini, ibuku minta ini. Nah, kalau kita nggak sanggup menjelaskan, tidak berhasil kita merubah hatinya. Lalu kemudian saya kata, nah tahu nggak ya, kemarin ayah ada beasiswa studi tiru di salah satu negara, tapi syaratnya harus TOEFL-nya sekian dan bahasa Inggrisnya lancar. Ayah nggak bisa, nak. Ayah nggak bisa, nggak lulus ayah. Sayang ya, nak. Harusnya ayah bisa keliling lagi ke berbagai tempat. Ternyata nggak bisa ya gara-gara itu. Mumpung kamu cerdas, kamu sekarang hafal berapa juz, nak? 6 ya. Alhamdulillah, sudah 6 ya saya. Dan kalau otakmu yang cerdas itu kok gunakan untuk bahasa, karena gini, kemampuan menghafal Quran itu adalah kecerdasan bahasa. Ya, itu dicontohkan oleh Rasulullah saat mendidik Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya, ketika anak itu didapati dalam waktu cuma 2 pekan, ya 14 hari, bisa menghafal 7 juz Quran saat itu, ya 14 hari tok Bu Zaid bin Sabit itu. Baginda Nabi Muhammad SAW memanggil anak itu dan memberikan challenge, tantangan. Bisakah kau mempelajari berbagai bahasa asing, nak? Akan terus tanyakan ibuku, Bu, aku bisa nggak diajari? Nah, ibu nggak bisa, tapi ibu tahu tempatnya yang bisa. Nah, ibunya nggak bisa, tapi diarahkan. Nah, insya Allah ya Rasulullah. Ternyata anak itu kemudian dari ahli bahasa yang luar biasa, bahkan menjadi tangan kanannya baginda Nabi, menjadi juru tulisnya, menjadi duta besarnya, sampai keliling ke berbagai negara. Nah, artinya kalau kita melihat anakku kok ngocor Quran peng-papat, kok 4 kali di bulan kok langsung hafal, berarti dia kecerdasan bahasa. Maka kemudian saya minta itu, nak tahu nggak ada kisah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia seperti ini. Nah, itu mirip-mirip kamu dalam kemampuannya ini, walaupun beliau lebih dahsyat lagi. Bayangkan cuma 14 hari loh, nah 7 juz dia hafal. Nah, Mas sekarang berapa tahun? 6 tahun yang belajarnya. 6 tahun 6 juz, berarti 1 tahun 1 juz. Itu udah alhamdulillah saya mencintaku. Nah, andaikan kau bisa bahasa Inggris, kau akan bisa kemana yang kau tuju? Ya aku pengen ke Inggris ya, mau ke Amerika ya. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika anak kita itu sudah bisa kita kena tujuannya tadi, dia energinya meluap. Langsung dia, ya aku liburan ini ke Pare. Setiap liburan anak saya pasti minta ke Pare, yang minta 2 pekan atau 3 pekan. Gitu. Tanpa disuruh, tanpa kemudian walaupun ya orang gaji kadang ya untuk lumayan nih Bunda, jalan tolnya larang ya Bu Titi. Nah, ternyata dia kemarin saya ajak keliling-keliling ke berbagai pesantren, mulai dari Tebuireng sampai kemudian ke Jogja. Dia mulai lihat, ya lihat yang ini ya, oke kamu lihat lagi di internet, nah ada lagi yang kamu cocok mana ini ya ada yang bagus ya di Jogja, besok kita kunjungi, oke ada berapa tempat, nah 4 ya. Tapi yang ngeper saya Bu, diajak di salah satu pesantren di Jogja, ya Al-Azhar boarding school. Ternyata kamarnya itu 1 kamar berisi 3, sekelas hotel bintang 4, kamar mandinya bersih dan sebagainya, ada kolam renangnya juga di pesantrennya itu, laki perempuan bisa ada sendiri-sendiri, dan lengkap ada liftnya menuju ke kamar-kamarnya itu. Ya di sini aja ya. Jadi berapa Pak? Cari 87 juta yang masuk pertama ya, nanti bulannya 14 juta. Ingat, jangan bilang ngomong landing duit diamini malaikat baru. Ya, jangan, itu, jangan. Anak itu punya keinginan yang mahal, itu bagus gak seleranya? Jangan kadang kita orang tua merendahkan seleranya. Tuh, jalan kayak larang, tuh kayak larang. Jadi kita paksa anak kita murahan. Itu enggak? Apa maksudnya bilang, wah berapa ya? Kalau ayah penghasilan segini, nak aku berapa tahun untuk bisa ke sana? Nah ada nggak jalur beasiswa? Ada ya, ternyata syaratnya hafal 20 juz ya bisa gratis. Aduh, aku baru 6 ya. Nah, akhirnya dia tompeng si meneh dari. Biar ya kalau nanti bayarnya diskon 40% enggak apa-apa ya. Ya, tapi berapa itu? Ada 12 juz ya. Oke, 12 juz ya nanti ya. Nanti ayah bayangkan untuk bisa ke sana SMA-nya. Tapi bayangkan, tapi ternyata gini loh Bunda.
dalam kitab apa namanya itu, Ta'lim juga ada itu ya. Nggak boleh loh kita itu memberikan kenikmatan anak 100%, nggak boleh loh. Ya, kalau 7 hari ibaratnya Bunda ya, anak kita hidup dalam sepekan itu, makan itu juga tidak full kemudian enak terus selama 7 hari. Sesekali kita beri sangat sederhana sekali Bunda, itu ya. Bahkan tidak hanya sekali, ada yang mengatakan 3 atau 4 kalinya dari 7 hari itu Bunda. Untuk apa? Melatih hati. Karena salah satu cabang iman itu adalah merasakan perasaan, merasakan penderitaan orang, dan itu tidak akan terjadi kalau nggak pernah dilatih sejak kecil. Betul tidak benar? Maka itu kemudian, nah kamu di sini dulu ya, yang ada ikhtiarnya. Kalau langsung di sana, mungkin bisa jadi ketika suatu hari misalnya dapat warisan dari siapa itu langsung, itu bisa nggak? Tapi kan kalau kamu tidak merasakan susahnya bagaimana kamu ikhtiar makan satu tampah bersama dengan satu teman kamar pondok, itu nggak akan menemukan hikmahnya itu. Nah, ya. Akhirnya dia pilih, yaudah ya aku yang di sana aja. Nanti besok aku mau ke sana, itu udah punya proyeksinya Bunda. Jadi ini yang perlu kita cermati bersama dari diskusi terbuka ini. Jangan sekali-kali kita memotong pembicaraan anak kita. Ya. Kemudian dengan penghargaan dari target yang kita capai, yang dia capai itu kan capai. Tapi hati-hati, hadiah dalam Islam itu boleh. Tapi jangan keliru. Seorang ayah dari Kudus, ketika saya mengisi acara yang sama seperti ini, nangis di sesi tanya jawab. Sampai saya ketepuk punggungnya, status punggungnya, sekarang tenangkan dulu. Bapak, ada apa? Saya nyesal Pak Dedi. Anak saya kelas 2 SD hafal 3 juz dan terbaik saat munakosa. Dia minta hadiah belikan HP. Karena saya sayang, saya sudah terlanjur ngomong apapun keinginanmu, karena kau berhasil akan kau belikan. Ternyata dia minta HP. Liburan 3 pekan Pak Dedi saat lebaran. Dia main HP. Begitu kemudian masuk lagi ke sekolahnya, dicek tinggal 1 juz saja yang tersisa. Semudah itukah menghancurkannya Pak Dedi? Nah, dia nyesel. Kenapa? Bukan masalah HP-nya Pak. Betul tidak Bunda? HP-nya itu adalah bebas nilai yang digeletakkan orang masalah. Betul tidak? Nonton TV ya nonton TV. Tidak apa-apa. 24 jam nonton TV asal TV-nya radio Eropa ya orang masalah. Kan nonton TV itu ya. Kata saya gue sama naik. Ya nonton TV ya. Yuk. Tapi remote saya sebutkan. Ayo nonton. Remote-nya mana ya? Nah, kita kan sudah nonton TV lah. Nah ya itu lah. Karena gue ya. Itu kan nonton TV. Nanti harus dinyalakan itu ya. Nah karena ini kan waktunya kan belum selesai isyaknya sebentar lagi masuk nonton TV terus saya aku cinta. Nah itu bagian dari penguatan itu. Ini budaya. Kemudian juga simpati dan empati. Ini kembali harusnya empati dulu. Empati itu perasaan, simpati itu udah langkah. Ya. Empati itu dalam hati, simpati itu sudah menjadi action. Dan khairun nas anfa'uhum linnas itu kalau sudah sampai ke level simpati, memberi bantuan ataupun langsung action gitu ya. Tidak hanya sekedar dalam hati, masih lemah iman. Berikutnya lagi, nih, membuat model pembelajaran yang menarik. Nah ini problem kita terberat di negeri kita. Ibu, saya itu pemerhati pendidikan. Kurikulum kita itu sebenarnya cukup bagus. Ya, kurikulum nasional kita saat ini namanya kurikulum Merdeka. Itu sudah kami ambilkan dari konsepnya Islam. Pembelajarannya menyenangkan dan bermakna, cuma itu. Tapi prakteknya masih tersandra oleh administrasi dari guru-guru, dosen-dosen yang mau naik pangkat jabatan itu juga. Ya berapa JP yang harus mengajar, kemudian administrasinya bagaimana, itu yang buat anak kita jadi korban. Harusnya kalau kemudian menyenangkan dan bermakna itu sesuai dengan konsep Islam. Islam itu mengajarkan, nek belajar itu kudu nyenangin. Bahkan Nabi pun ditegur oleh Allah, ditegur dalam konteks diajarkan yang baik. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah aku suruh wahai Nabi Muhammad SAW, kata Allah, untuk apa? Membuat kabar, memberikan kabar yang menyenangkan, memberikan sesuatu yang menyenangkan, barulah peringatan. Jadi pendidikan itu harus nyenangkan bocah sih. Jangan menasihati anak di generasi Z dan Alpha itu dalam kondisi dia nggak senang, lagi murung, lagi marah, lagi lapar, dinasihati, nggak bisa masuk Bunda. Maka kita sebagai nyaman dulu, senang dulu, kabarkan yang indah, barulah kemudian peringatan, itu baru masuk Bunda. Gitu ya. Kemarin nih Bunda, anak saya juga, memang saya ceritanya karena saya nggak bisa menceritakan orang lain. Ketika saya katakan, ya kata teman-teman tuh tahu ya, ayah itu kok kerjanya enak ya,
di sekolah cuma mengutin sampah, nyirami tanduran, tapi bisa jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Enak ya, jadi ayammu enak ya Pak, ya Pak, bisa menemani kamu, bisa jemput kamu, ngantar kamu, ngaji juga disimak oleh ayammu. Tapi kok enak ya, bisa kemana-mana. Papaku kerjanya dari pagi sampai sore gak kaya-kaya, karena ukurannya kaya, betul gak? Punya. Tapi saya katakan gini kepada Mas Afan, ayah ini dilihat orang gak seenak ini sebenarnya. Coba kamu lihat gak, kalau ayah belajar sampai jam berapa? Ya, apa sih ya? Kenapa kau harus belajar? Ya, kira-kira kenapa Mona? Biar ini ya, biar pintar. Nah, biar dipercaya orang. Kita belajar biar dipercaya orang. Biar kita kalau dipercaya kita mendapatkan amanah bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Sedekahnya bisa cuma 1.000 jadi 1 juta. Nah, kalau kita punya uang banyak, betul enggak? Maka uang itu nanti menjadi bagian kalau kita tadi itu enggak? Akhirnya gini Bu, nggak percaya, namanya anak Gen Z itu, Gen Alpha itu nggak percaya. Akhirnya suatu hari ketika saya ngisi pelatihan, ya di luar Jawa terutama, saya tunjukkan, Nina, ayah dapat honor, tolong dong dibacakan dan dihitungkan amplopnya isinya. Nah, dihitung, ya dapat 10 juta ya. Ini ayah ngomong dari jam 8 sampai jam 15 Pak. Itu selama sehari, 2 hari, ayah dibayar 2 kalinya ini nak. Iya ya, kok enak ya? Iya, UMR Kota Semarang berapa nak? Coba cari di internet. Segini nak, bayangkan nak, orang kerja sebulan dapat segitu, ayah ngomong sehari dapat segitu nak. Itu kan apa? Belajar. Maka nak, kalau ayah dan bunda minta kok belajar, kira-kira kenapa? Biar aku bisa seperti ayah nanti punya penghasilan lebih nak. Iya sayang. Jadi semangat ya nak, agar hidupku lebih manfaat dari ayah. Ayah cita-cita yang keliling dunia yang belum berhasil. Keliling Indonesia sudah semuanya, tapi Indonesia belum, dunia belum. Kamu nanti nak yang harus keliling dunia. Tapi bahasa Inggrisku harus lancar, bahasa Arabku juga harus bisa nak. Nah, maka kamu pilihkan tempat yang terbaik untuk menanti. Ini Bunda gadis akhirnya di Jogja, dia survei sama saya sama istri, ketemulah tempat yang paling pas. Ini ya, bahasa Inggrisnya ada, bahasa Arabnya ada, dan ada kelas tahafuz. Aku bisa menghafal Quran rutin setiap hari lebih dari yang lainnya. Nah, ini Bunda. Jadi model pembelajarannya menyenangkan, dan ini kami sulit, terusan dicaya ilmu agak berat Bu, diobrak-abrik dengan administrasi. Bahkan sampai saya bilang sama istri saya, Dek, ini iso rasa interaksi kalau dinas lah. Yang saya bukan oknum ya Bu ya, pasti kedinasan itu loh Bunda. Yang harus gini-gini, kenapa? Ribet kita. Kita pengennya kurikulum Islam itu cuma 4. Islam itu dalam Quran itu kurikulum cuma 4, tentang tauhid, tentang birrul walidain, tentang sholat dan adab. Cuma itu toktil, sisanya pelengkap. Berarti kalau kita di sekolah dasar SD itu harusnya itu yang dihatamkan dulu semuanya. Ya, perkara nanti keterampilan bahasa dan sebagainya itu sifatnya melengkapi, tidak menjadi yang utama. Matematika yang utama itu tidak demikian. Nah, tapi tidak bisa karena begitu kemudian rapor pendidikannya cahaya ilmu misalnya kurang, numerasinya kurang, kita dipanggil dinas, kok kurang nih? Lalu ada anak ABK di sini. Di Cahaya Ilmu ada anak berkebutuhan khusus. 10 kurangi 5 berapa nak? Pas 6 Bu saya tanya 10 kurangi 6 berapa nak? Gak bisa. Terus kemudian kita samakan dengan anak yang IQ-nya tinggi, kan gak fair, betul gak Bunda? Iya. Tapi harus dipaksa rata-rata sama itu. Nah makanya kemudian betapa beratnya kalau kita di sistem pendidikan yang demikian. Bu, mau tidak mau kita sendiri yang menyelamatkan anak-anak kita sendiri, generasi yang ada. Ini ya. Kemudian setiap kegiatan menarik karakteristik dari role model kita, tampilkan perilaku yang relevan. Dan ini yang terakhir generasi alpha. Saya percepat, saya ajak dulu. Nah, generasi alpha ini generasi milenial yang ini ya, dari anak dari generasi milenial ini ya, atau adik dari generasi Z ya. Kelompok ini masuk pada generasi ini adalah lahir pada tahun 2010 sampai 2025. Jadi anak di usia dini saat ini sama SD ya, kelas berapa itu masuk dalam kategori dia generasi alpha. Generasi ini sudah lahir pun sudah mengenal yang namanya teknologi canggih ya. Maka nanti saya simpulkan 2 perbedaan dari 2 generasi ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat, ya kan ibu Ema pas hamil itu sebenarnya gadget terus, betul nggak? Iya. Kadang masih tidak merasani, ya.
main HP ya, papamu loh dek, pakai hamil loh. Papamu tak telepon Raisa kenapa ini ya? Ini kenapa orang balik-balikan yang ini ya? Kecuali papamu sampai lo ya, gak bisa sorong. Tidak ngomong elek itu kan. Ini bahaya, ya kan? Kalau kita kemudian anak kita kemudian layar cengar sudah mengenal teknologi, bahkan begitu layar cengar di foto video ke bojol bapak itu udah. Sebenarnya menurut gadget itu. Kemudian juga diupload setiap waktu, imamahnya, ibunya setiap waktu, anaknya giginya tumbuh saja di foto cekrek, dikirim ke sas dunia maya, betul dah? Itu anak kita sudah mengenal itu. Nah ini tidak boleh kita hindari, yang perlu kita cermati dan menghindar. Kita kembali ke dalam neuroscience. Saya yakin narasumber sebelum saya, oke waktu, ini sudah banyak mengenalkan ini. Sekarang lagi Bunda, yuk kita lihat. Di negara-negara maju itu anak-anak di usia alpha itu diajarkan kembali back to basic kebutuhan manusia yang paling dasar. Fisiknya harus kuat, dia harus berani. Coba kalau ini kami terapkan di sekolah kami, muridnya bubar, besok gak ada muridnya. Ya. Ini mereka sudah dilatih bagaimana tangguh di usia generasi ini. Kembali ke zaman dulu kita. Ya bu, PNA ono pelapang kelompok belum putus dipakai gelantungan dulu, cipok gedepuk ya masalah, betul dah? Gitu ya. itu terjadi kita lakukan itu. Nah ini kembali ke sana loh bu. Jangan dikira kemudian semakin maju dunia lalu kemudian anak full kemudian dengan gadget. Enggak, justru di generasi alpha ini kita kembalikan lagi di masa-masa dia back to nature, kembali ke alam. Maka di beberapa sekolah anak-anak diajarkan ini di Belanda ya, bagaimana anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun diajari tukang kayu untuk palu, paku, coba kalau ini saya terapkan di sekolah kira-kira di demo orang tua ada benar di demo. Kenapa? Karena orang tuanya sudah terdidik bahwa sebelum anak berangkat sekolah jangan sekali-kali ditontonkan televisi. Maka di anak-anak di usia 2 tahun UNICEF itu mengatakan harus tidak menonton yang namanya televisi di usia 2 tahun pertama itu. Nah, karena kalau anaknya udah nonton Tom and Jerry, Tom dan gebuk Jerry yang palu, di sekolah ada palunya seperti ini, dipukulnya kancane. Kan ada modelnya sebelumnya, betul enggak? Nah, ini jadi problem. Nah, ini Bunda, kita melihat di sana sudah dikenalkan berbagai macam bagaimana mengelola resiko yang ada. Keberadaan itu. Bahkan Cina, ini anak TK, generasi alpha, sudah diajarkan bagaimana antara kecepatan, ketepatan, disiplin, kolaborasi, kemudian juga kekompakan. Ini TK loh, umur 4 tahun loh bu. Kira-kira anak kita yang umurnya 4 tahun dijajari kalau bocah kuwi saya kagetan gumunan siapa bu? Saya jadi penonton siapa? Yang jadi follower siapa? Anak kita, betul enggak? Itu sunatullah. Maka mereka sekarang kenapa kalau lomba olimpiade nggak terkalahkan? Amerika saja yang juara kedua itu KCR ribuan medali emas loh dengan mereka ya. Nih lompat tali kita cuma 1, ini 100 tali SD-nya coba kita gemeteran pingsan duluan nah, kalau kemudian mereka jadi pemenang jangan disalahkan gitu ya. Ini terakhir sebelum saya tutup, ini salah satu sekolah di anak-anak generasi alpha ya, yang ada di satu negara di Denmark, bukan Demak ya. Coba bu, ini SPP-nya luar biasa mahalnya, ya. Tapi ternyata alat yang dipakai untuk belajar itu adalah benda-benda yang justru sesuatu yang mungkin kita tidak anggap penting. Coba, mereka sebelum bermain atau belajar itu, mereka dikasih inspirasi dulu dari cerita gurunya. Lalu kemudian mereka mengambil benda-benda yang mau dipakai bermain, memilah bahan. Setelah itu mereka menentukan tempat, menentukan tempat. Aku ning kene, aku arep gawe iki kok. Aku ning kono arep gawe kae kok. Aku ning kono arep gawe kae kok. Gurunya mengatakan bahwa ketika engkau membawa anak ke luar kelas dan dia melihat benda-benda ciptaan Tuhan, sejatinya kita sedang mengenalkan Tuhan kepadanya. Maka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Itu yang dibaca itu bukan tulisan, tapi nama-nama Allah itu ya di alam semesta, betul enggak? Ini lihat, kau akan menemukan anak yang kreatif. Kau akan ketemu tentang latar belakangnya, cita-citanya, ketemu tentang minatnya, keinginannya. Bahkan kau akan ketemu dengan mimpi anak itu besok mau jadi apa. Nah, dia bisa menceritakan, yang saya zaman cilik saya dolanan omah-omahan, ibu jemur kasur dengan omah mau kursi loro, ya, ning sore delik ning kono, kurang tambahi selendang milik ibu, sarung milik bapak, betul enggak? Kena telak lu nanti, Bro. Dimarahin, tapi kita dengan tetap melakukannya. Ibu cita anak gerak-gerak, cita anak kampung ibu, diisi pasir, dia mau dan biar Bu. Tapi tetap jalan terus toh. Jadinya sekarang jadikan seperti ini hebat-hebat, tangguh-tangguh. Nah, ini dikembalikan lagi. Ini film negara ini, sekolah ini jadi sekolah terbaik saat ini, bukan? Ya. Bayangkan, pura-pura jadi pembalap, dia membuat mobilnya dulu, membuat setirannya, orang sih jadi memberikan informasi tentang lomba itu, ada yang jadi juri dan sebagainya, orang segawe omah diparani. Kemudian dia belajar bersosialisasi dolan nih tekacane, ya, main bersama, mengkoreksi milik temennya, ini kan harusnya gini dan sebagainya. Coba Bunda, ini kan dolanannya di pasaran, omah-omahan, ya, golek tali putri, padi apa, mangkok-mangkokan, godong mangkok, betul enggak Bunda? Ya, gak bumbu pecel apa, botol dideplok nanti halus kayak banyu, pura-pura bumbu pecel, itu kan pikirnya sangat jauh, ya. Dan itu loh yang dibutuhkan anak kita. Nah, cuma di generasi alpha sekarang ini, tambahkan dengan teknologi, begitu dia sudah seperti ini, kenalkan dengan gadget yang kita miliki. Coba cari gedung tertinggi di dunia mana yang kau buat seperti apa nantinya, kita lihat di sini. Aku besok bakal lebih tinggi dari itu, Bu Guru. Itu bedanya cuma di situ aja, Bunda. Nah, ini menarik. Nih, dia minta, aku minta tolong pasangan lampu ini ke sana. Dia bilang apa? No way. Bagaimana dia laba-laba yang di situ rumahnya akan rusak? Coba. Anak ini bisa mikir. Berarti di mana, Nak? Dia disuruh mencari tempat yang lain, tidak menzolimi makhluk Allah yang lainnya, Bunda. Ini guru tegas mengatakan no way, jangan, tidak boleh, karena nanti kasihan laba-labanya itu, karena berhubungan dengan makhluk lain yang ada di sekelilingnya itu. Coba Bunda, kalau di situ kemudian dikenalkan tentang Quran, coba, maka kalimat la'allakum tashkurun akan selalu keluar dari mulutnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas kayu ini yang menyimpan, pohonnya menyimpan banyak air di dalamnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, daunnya rindang ya Allah sehingga aku nyaman di sini. Ya Allah, lihat itu di sana ada burungnya ya Allah, burungnya terbang di sana indah sekali. Ada bajingnya, ada tupai bajing, kata Jawa, ada tupainya di sana ya Allah, mereka bahagia senang sekali. Itu kan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, betul enggak? Menyebut nama Allah yang menciptakan, dan derajat tertinggi adalah ketika dia mengucapkan rasa syukur. Demikian Bunda, dan ini anak generasi alfa harus tetap tafakur, takilun, tadabur, harus dia berani mengambil resiko, dia menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, kreatif, dia mampu menyampaikan ilmu Allah ayat, dia mampu berjamaah dalam soft yang rapi. Saat ini umat Islam sudah softnya sudah nggak rapi, Bunda. Pasca pandemi saya mengamati, sekarang saja kami para ayah ketika sholat berjamaah di masjid, di musola, gak ada yang mepet lagi seperti zaman dulu, Bu. Ketika saya mepetkan kaki saya, dia menghindar, Bu. Lagi yang menulari kopi ya. Padahal ini berbahaya ketika softnya nggak rapi, betul nggak Bunda? Padahal imamnya selalu mengingatkan rapatan soft dan barisan, betul nggak? Tapi yang kita dengar nggak dilaksanakan, betul nggak Bu? Ini loh problem kita yang luar biasa di negeri kita. Sehingga saat ini negara dalam kondisi yang seperti ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kita sendiri. Maka doanya kita adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kula yang zalim ya Rabb. Maka kita tidak boleh menyangka yang lainnya. Demikian dari saya, kekurangannya saya mohon maaf batin, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Ikuti apa yang disarankan. Betapa beratnya kalau ini terjadi, wahai diriku, ini bukan anak-anakku yang demikian.
anakku, diriku adalah orang-orang yang insya Allah akan menemukan kebahagiaan itu. Inilah aku orang tua yang penuh kesabaran dalam mengasuh anak, mampu mendengarkan lebih banyak, mampu kemudian mengajaknya berpikir, tidak pernah membanding-bandingkannya, tapi memberikan motivasi kepadanya. Inilah aku orang tua, para ibu yang hebat yang akan membuat generasi turunanku nanti lebih baik dariku. Inilah aku, para ibu yang mendidik dengan ilmu dan cinta, yang memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Inilah aku, para ibu yang dirindukan dan menyenangkan itu. Inilah aku, ibu itu. Tarik nafas semuanya, ucapkan istighfar bersama. Astagfirullahaladzim. Moga-moga semuanya inilah ibu terbaik yang ada di kota Semarang. Angkat kedua tangannya semuanya, kita istighfar sekali lagi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Mulk, ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, Engkaulah sang pemberi kasih sayang, ya Allah. Lembutkanlah, ya Allah, ya Latif. Lembutkanlah hati kami, ya Allah, sebagai orang tua, agar rasa lembut itu, kasih sayang itu menimpa dan melimpah kepada anak-anak turunanku, ya Allah. Ya Rabbana, sentuhlah hati anakku dan hatiku, ya Allah, dengan tauhid-Mu, ya Allah, dengan keyakinan akan diri-Mu, ya Allah. Jadikan kami selalu sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu menyembah-Mu, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, menjadi ahli Quran, ya Allah, ahli salat, ya Allah, ibadah, ya Allah. Ya Rabbana, jadikan kami orang tua yang selalu berbangga dan bahagia dengan anak yang soleh-soleh, ya Allah. Ya Rabbana, hanya kepada-Mu, ya Allah, kami memohon dan menyembah, ya Allah. Berikan yang terbaik, ya Allah. Ya Razak, ya Razak, berikan rezeki yang cukup dan berkah, ya Allah. Jadikan anak kami kaya dan ahli sedekah, ya Allah. Jadikan anak kami yang tangguh, ya Allah, sabar, ya Allah, penuh kasih sayang, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang selalu menjadi hamba-Mu dan juga menjadi anak-anak yang berbakti kepada kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, ampuni juga, ya Allah, dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, Allah, yang mungkin dulu tak punya ilmu dalam mengasuh, tapi penuh cinta dalam pengasuhannya, Allah. Ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di surga, ya Allah, dan pertemukan kepada kami semua setiap hari nanti, ya Allah. Ya Rabbana, ampunilah dosa kami, ya Allah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.